Fang Han justru melakukan tindakan terhadap para Demon Saint seperti Super Heavenly Great Sage, yang telah berkultivasi hingga level King of the Realm. Dapat dilihat bahwa karakternya memang garang, liar, tidak takut pada langit, tidak takut pada bumi, ada semacam melihat langit dan bumi sebagai rasa ketiadaan. Tindakan Fang Han bahkan membuat Sage hebat bingung. Wanita klan rubah ini, Sage hebat dari ras monster, menggerakkan matanya dan hendak menghentikannya, tetapi sudah terlambat, ide apapun dapat memprediksi peluang musuh, tetapi Fang kekuatan Han saat ini, setelah 3000 tahun kerja keras, benar-benar terlalu kuat, dia baru saja menaklukkan spanduk Tide Kaisar Hitam, semua tabungan telah diubah menjadi kekuatan, dipromosikan menjadi alam penciptaan, memahami hukum penciptaan, mengintegrasikan ki penciptaan, dan ciptakan darah sejati seni bela diri. Kekuatannya mendekati 1 triliun, dan kultivasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia uleni sesuka hati. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa teknik nasib kecil Fang Han sekarang juga sangat meningkat kekuatannya. Setiap kali dia dipromosikan ke alam, kekuatan teknik nasib kecil dapat ditingkatkan ke tingkat yang sangat kuat. Sedikit teknik takdir bisa membuat siapapun tidak bisa menghitung keberadaannya, termasuk apa yang ingin dia lakukan selanjutnya, di mana sekarang. Oleh karena itu, Sage Surgawi tidak menyangka bahwa Fang Han tiba-tiba bergerak saat ini. Pusaran langit dan bumi, murka Kaisar Yan, piring reinkarnasi, 5 elemen yin dan yang, esensi takdir, kekuatan Panwu, makhluk tertinggi 99. Telapak tangan Fang Han menebas menuju Chaotian Great Sage, dan tiba-tiba sebuah garis muncul di tubuhnya. Sebuah sungai yang panjangnya 18.000 mil, sungai ini melintasi langit berbintang, dan ombak yang mengamuk bergulir di dalamnya, dan Tianhe yang asli dikalahkan di depan sungai ini. Di langit dan bumi, kekuatan gelombang ruang dan waktu terus-menerus memberkati sungai sepanjang 18.000 mil ini, membuat sungai ini berpacu dengan kekuatan. Secara khusus, di permukaan, sungai ini terdiri dari gulungan ombak, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa gelombang air sungai ini terdiri dari banyak dewa air. Dewa air raksasa itu, memegang trisula, berdiri di atas air pasang, berlari kencang, dan mengembangkan berbagai hukum air. Ini adalah metode serangan paling kuat dari Black Emperor Tidal Streamer. Surga dan Bumi Vortex, seperti Immortal Ancient Thunder Cannon, adalah pembunuh paling kuat dari senjata Tao yang tiada taranya. Awalnya, wanita berpakaian hitam di pita pasang surut Kaisar Hitam tidak dapat menggunakannya, tetapi sekarang Fang Han memiliki kunci dewa liar, dia dapat menggunakannya. Dan kekuatannya melonjak, jauh melampaui senjata Tao kelas atas. Sesuai dengan sungai panjang ini pusaran langit dan bumi adalah sungai panjang lainnya. Ini adalah sungai api, kemarahan Kaisar Yan. Sungai api yang panjang juga panjangnya 108.000 mil. Di antara mereka adalah semburan magma, sungai api yang panjang. Di sungai api yang panjang ini, airnya mengalir, dan ada banyak dewa api besar yang tak terhitung jumlahnya. Dewa api yang memegang bendera api itu juga menunjukkan hukum api. Mereka semua meledak. Sebuah planet kecil tidak jauh dari Fang Han menunjukkan tanda-tanda mencair. Di bawah pengaruh kekuatan api ini, beberapa meteorit besar meleleh satu demi satu, dan bahkan berubah menjadi aliran udara. Kedua sungai panjang ini sama-sama panjangnya 108.000 mil, satu adalah sungai air, yang lain adalah sungai api yang panjang, tetapi di atas kedua sungai itu, masih ada roda reinkarnasi, dengan 72 hantu di atasnya. Mendesak ini roulette mencakup semua ruang dan waktu, memutar dan memutar ruang dan waktu ini, memiliki kemampuan untuk membentuk planet dan menciptakan bidang bintang. 3 senjata Tao yang tak tertandingi diaktifkan bersama-sama, dan ketika diaktifkan, mereka mengerahkan kekuatan penuh kekerasan mereka. Bahkan seorang master gua campuran dapat sepenuhnya mengaktifkan senjata Tao yang tak tertandingi, tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya mengaktifkan 3 senjata Tao yang tak tertandingi sekaligus, tetapi Fang Han sekarang dapat, dengan kunci dewa liar, hal yang mustahil dilakukan. Chaotian Great Sage adalah master dari Raja Dunia. Melihat tindakan Fang Han, dia mendominasi dunia dan secara langsung merangsang kekuatan 3 senjata Tao yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan dapat jalani saja dengan susah payah. Tubuhnya adalah burung dapeng bersayap emas. Dalam hal kecepatan, ia menempati urutan pertama di antara raja-raja iblis. Tetapi pada saat ini, kecepatan apapun tidak berguna. Kekuatan 3 senjata Tao yang tak tertandingi sepenuhnya memblokir kekosongan dan mengubah 1001. Jika Anda menghindarinya, Anda semua akan jatuh ke dalam kerugian. Harta karun supranatural, di seluruh alam semesta. Pada saat ini, Chaotian Daseng benar-benar menunjukkan kekuatan tiraninya. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak,
dan di belakangnya, sepasang sayap terbang. Sayap emas murni ini dipenuhi dengan semacam rune bangsawan emas gelap, sayapnya hanya 3 kaki panjangnya, tetapi dengan sedikit kejutan, badai menyapu ruang antar bintang selama ratusan ribu mil. Itu adalah badai emas murni. Warna angin adalah warna emas. Warna angin ini sebenarnya emas. Saya tidak tahu apa itu badai. Sepasang sayapnya sebenarnya adalah senjata Tao yang tak tertandingi. Tapi sepertinya tidak dibudidayakan. Sebaliknya, itu adalah barang semi mulia. Namun, di tubuhnya, dunia besar sedang berjalan, dan kekuatan dunia yang tidak dapat dipahami Fang Han mengalir ke sepasang sayap. Kekuatan dunia, atas bantuan alat Tao yang tak tertandingi, tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang dari alam biasa. Dalam sekejap, kekuatan sepasang sayap meningkat pesat. Badai emas menghantam cakram reinkarnasi, sungai api, dan sungai uap air. Ledakan. Badai yang bisa menghancurkan galaksi meletus di antara dua tabrakan. Apa? Xuan Ying, Xuan Xia dan bahkan pangeran ketiga, yang dilindungi di belakang Sage Agung Cao Tian, benar-benar terguncang oleh kekuatan ledakan ini, dan tubuh mereka benar-benar hancur. Xuan Ying dan Xuan Xia menjerit sedih, vitalitas dan jiwa mereka menghilang di antara tabrakan. Hanya pangeran ketiga yang telah berkultivasi ke alam ciptaan, meskipun tubuh rusak, jiwa masih ada, tetapi juga runtuh, dan hanya vitalitas halus yang tersisa untuk membungkus hukumnya. Semua hal di dunia, menyerah pada takdir, takdir menjalankan keberuntungan, dan keberuntungan membentuk alam. Dalam pertarungan ini, suara Fang Han Haoran bergema, dan sisa vitalitas pangeran ketiga dikendalikan oleh kekuatan misterius. Saat berikutnya, berbagai hukum kultivasi yang terkandung dalam jiwa pangeran ketiga semuanya digenggam oleh Fang Han. Di luar angkasa, beberapa badai berangsur-angsur menghilang. Cao Tian Daseng, meskipun kamu telah berkultivasi ke ranah raja, kamu tidak dapat melindungi anak ini. Kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu melindungi anak ini di belakangmu, kamu akan aman. Biarkan aku memberitahumu, orang yang diinginkan Fang Han untuk membunuh tidak ada yang bisa melindunginya. Bahkan di alam raja, itu tidak mungkin. Fang Han memandang Cao Tian Daseng dan berkata dengan bangga. Di langit berbintang, Cao Tian Great Sage tidak memiliki kerusakan fisik sama sekali. Baru saja, dia mengalahkan kekuatan bombardir dari 3 senjata Tao Fang Han yang tak tertandingi. Faktanya, kekuatannya masih di atas angin, tetapi orang yang harus dilindungi, namun, Fang Han mengambil kesempatan untuk menangkap dan membunuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan wajahnya, bahkan dia kehilangan gerakan. Junior, kamu mencari kematian. The Great Sage Cao Tian memiliki ekspresi mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya, seolah-olah dia akan segera membunuh seseorang. Balikkan dia. Pada saat ini, dengan sedikit gerakan, Great Sage Mitian mengintervensi antara Fang Han dan Great Sage Cao Tian. Terdengar ledakan tawa seperti lonceng perak Yue Chao, kamu harus mengakui sekarang bahwa Fang Han bukan lagi junior, dia adalah raksasa surga dan bumi yang dapat bersaing dengan kerajaan raja, pahlawan dunia, bintang. Bersama dengan dia, kita akan klan iblis dapat menempati tempat di dunia tanpa batas. Bagaimana menurutmu? Sage besar Cao Tian mendengus dingin, memandang Fang Han, dan kemudian di Great Sage Mitian Tumi, jika saya bersikeras mengambil tindakan terhadap junior ini hari ini, Anda harus campur tangan, dan sekarang kalian hebat segel klan rubah ada di junior ini, kurasa dia tidak akan menyerahkannya. Sejauh ini, kamu masih memanggilku junior. Di dunia kultivasi, apakah itu manusia, iblis, Buddha, dewa, atau iblis, mereka semua menghormati kekuatan mereka. Jika kamu tidak bisa berurusan denganku, kita akan berada pada pijakan yang sama. Jika kamu bersikeras melakukannya, kami juga akan datang ke pertempuran yang mengguncang bumi, berpikir bahwa kami takut padamu. Suara Fang Han mengguncang dunia, bergetar sesuka hati, bintang-bintang bergetar, dan kesombongan bergegas ke langit tanpa rasa takut. Hahaha, itu benar-benar pahlawan yang keluar sebagai anak laki-laki, yang mulia iblis Ciyuan, saya tidak melihat orang yang salah. Kami awalnya mengira bahwa yang mulia iblis Ciyuan telah bertaruh begitu lama, itu mungkin kesalahan dalam kultivasinya, salah perhitungan, dan dia jatuh cinta padamu. Tapi sekarang tampaknya ranahnya telah membaik. Dalam waktu sesingkat itu, kamu bisa mengimbangi kami. Ada ledakan tawa, dan dalam kehampaan, dia pergi lagi, dan seorang pria besar keluar dari sana. Mendampingi pria besar ini, ada juga 5 sosok, semuanya adalah orang suci iblis besar yang mengguncang dunia. Sage hebat membelah langit, gajah putih. Melihat pria besar itu, mata bijak besar berubah, dan dia sudah mengenalinya. 6 orang yang datang semuanya adalah orang suci iblis.
Di antara mereka, pria besar itu adalah orang bijak iblis yang tak terkalahkan yang dibudidayakan dari gajah putih bergigi 6. Tian Daseng, artinya kekuatan itu bisa merobek langit. Di antara orang-orang kudus besar dari ras iblis, mana yang kuat dan menempati urutan pertama? Dan Santo besar Cao Tian hanya yang pertama dalam kecepatan. The Great Sage of the Lost Heaven adalah yang pertama berubah. Sisanya adalah orang suci iblis, masing-masing dengan kemampuan mereka sendiri. Mendominasi dunia besar, berkeliaran di alam semesta, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Terakhir kali di diagram janji primordial, saya bisa keluar dari tubuh saya, tetapi artefak abadi tidak berdaya. Semua orang datang tepat, harta perpustakaan Tianwu telah benar-benar jatuh ke tangan junior Fang Han ini. Mari kita bertarung bersama dan membunuhnya, dan kita pasti akan dapat membagi harta yang tak terhitung jumlahnya. Cao Tian Great Sage mengangkat bahunya. Cao Tian Great Sage, apakah kamu harus bertarung melawanku? Biarkan aku memberitahumu, mereka yang melawanku tidak akan berakhir dengan baik, mereka semua akan musnah. Fang Han berkata dengan bangga, orang-orang tidak menyinggungku, aku jangan menyinggung orang lain, jika seseorang menyinggung saya akan membunuh kalian semua. Saya akan membunuh semua putra, cucu iblis, dan istri dan kekasih Anda. Apakah Anda berani mempercayai saya? Mungkinkah Anda pikir saya hanya mengancammu? Fang Han tahu, untuk menghadapi klan iblis semacam ini, sama sekali tidak mungkin untuk menjadi seperti sekte abadi. Agar masuk akal, klan iblis memperhatikan kelangsungan hidup yang terkuat. Hanya dengan menjadi lebih kejam akankah mereka berdiri di puncak rantai makanan. Junior Fang Han, kamu berani mengancamku. Ketika Great Sage Cao Tian mendengar kata-kata Fang Han, dia hampir melompat seperti guntur, tetapi dia tidak bergerak, tetapi seluruh tubuhnya berubah, dan sepasang sayap emas mengepak lagi. Tampaknya tembakan akan segera ditembak. Di antara tindakan ini, setiap orang memiliki perasaan bahwa santo iblis yang menakutkan ini akan muncul di mana saja kapan saja. Dia akan berteleportasi dari udara tipis. Dia telah mencapai raja kerajaan dan dapat memperbaiki senjata Tao yang tiada taranya, tetapi senjata Tao yang tiada taranya hanya dapat disempurnakan di setengah wilayah, dan untuk benar-benar menyelesaikannya, dia harus mencapai tingkat umur panjang ke-8 dan keadaan gua. Oleh karena itu, ia sekarang menyempurnakan sepasang sayapnya sendiri menjadi senjata Tao yang tiada taranya, yang jauh dari sukses, hanya senjata semi tak tertandingi. Tentu saja, Kaisar Dewa Dong telah menyempurnakan senjata Tao yang luar biasa, tetapi Dong Xuan Mingxing adalah dewa, berbeda dari manusia. Protoss memiliki kemampuan khusus. Meski begitu, para ahli di ranah alam telah mengolah dunia mereka sendiri dan memiliki kekuatan dunia. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Selain itu, Sage Agung Cao Tian memiliki beberapa teknik rahasia. Setelah menggunakannya, dia memiliki kepercayaan diri untuk melukai Fang Han secara serius dan menekannya. Bagaimanapun, ranah Fang Han 2 tingkat lebih rendah darinya, dan hukum Dao yang dia peroleh jauh lebih sedikit daripada miliknya. Dia adalah orang bijak agung dari klan iblis, dengan status bangsawan. Kapan dia diancam akan membunuh seluruh keluarga? Junior, jika kamu ingin menghancurkan seluruh keluargaku, maka aku hanya perlu mengambil tindakan pencegahan sebelum itu terjadi, dan aku akan menghancurkan seluruh keluargamu terlebih dahulu. Benarkah? Seluruh keluargaku sekarang berada di bawah perlindungan pena Kaisar Manusia. Jika kamu bisa mengalahkan pena Kaisar Manusia, maka lakukanlah. Juga, aku lupa memberitahumu bahwa pena Kaisar Manusia telah dikultivasikan, kesatuan langit dan bumi, ditambah saya mendapat fragmen artefak keberuntungan di gudang Tianwu. Itu disempurnakan olehnya, dan sekarang basis budidayanya telah mencapai tingkat keabadian sejati. Saya ingin memeras Anda untuk kematian. Bukan tidak mungkin. Fang Leng tersenyum lagi dan lagi. Ketika Cao Tian Daseng mendengar ini, ekspresinya berubah. Ya, Fang Han telah menerima dukungan dari pena Kaisar Manusia, dan di gerbang kenaikan, dia memamerkan kekuatannya. Kami telah menerima berita tentang masalah ini, dan kali ini harta perpustakaan Tianwu telah diperoleh, dan pena Kaisar Manusia akan mengejutkan semua arah. Semua orang tahu Fang Han memiliki senjata pengetahuan seperti itu di tubuhnya. Fragmen artefak keberuntungan. Ini adalah harta yang bahkan tidak bisa dilihat oleh makhluk abadi. Hanya karakter yang telah memahami nasib baik yang dapat memperbaiki artefak keberuntungan, bahkan Tianjun, yang dapat mengguncang dunia peri. Jika itu benar-benar sebuah fragmen dari artefak ilahi penciptaan, maka setelah menyempurnakan pena penguasa manusia, itu benar-benar bukan masalah sepele.
Hanya Fang Han yang berkultivasi ke alam ciptaan dan memiliki kekuatan ilahi seperti itu, yang dekat, menjadi 1 triliun, yang mungkin merupakan efek dari energi penciptaan. Dengan dukungan besar dari Ren Huangdi, putra ini stabil seperti gunung. Potensi promosi pena penguasa manusia sangat besar. Jika suatu hari, itu dipromosikan menjadi senjata peri, dan kemudian berharap menjadi artefak keberuntungan, maka dunia peri adalah yang tertinggi. Hal-hal di dunia abadi terlalu jauh dari kita. Meskipun kita berada di beberapa dunia besar, kita mungkin menjadi orang kecil ketika kita tiba di dunia abadi. Jadi, kita harus melakukan hal besar. Karakter seperti Pan Wuxianzun dan Huang Quan Agung telah berkultivasi ke tingkat Tianjun di dunia biasa, dan mereka juga raksasa. Mereka melampaui keabadian. Saya benar-benar tidak mengenal mereka. Bagaimana cara berlatih? Bagaimana dengan Fang Han sekarang? Aliansi. Hanya aliansi, Fang Han, yang memiliki keberuntungan besar, yang lebih penting, tetapi dia memiliki banyak kekuatan untuk melindunginya. Bersama dengannya, klan monster kita akan mendapatkan manfaat besar. Terlebih lagi, dia mendapatkan kunci dewa liar, Cunyang saya tidak tahu berapa banyak pil obat yang ada. Ini memiliki efek besar pada kemakmuran klan iblis kita. Istana Bintang Wuji telah membudidayakan begitu banyak murid. Bukankah itu karena ada lautan yang murni? Klan iblis kami memiliki cukup obat pil yang murni yang masih dapat menempati semua sumber daya dunia Wuji. Begitu Anda mendapatkan asal dunia, ketika saatnya tiba, para murid klan iblis kami akan turun ke tanah untuk mengalami, dan menahan murid-murid Istana Bintang Wuji, dan membunuh mereka untuk mengekstrak harta karun jenius. Aku tidak tahu apakah Fang Han akan memberi kita pil yang murni. Selama ada cukup manfaat, dia pasti bisa. Melihat Fang Han dan Cao Tian Grid Sage berkelahi satu sama lain, banyak orang bijak klan iblis juga mulai berbicara tentang satu sama lain, indera spiritual berkomunikasi satu sama lain, dan kekuatan dunia menyapu kehampaan. Oke, semua orang adalah teman. Mengapa kamu melakukan ini? Jangan melihat wajah biksu dan melihat wajah Buddha. Wajah senior Qi Yuan berada di luar surga, kamu tidak bisa menahannya. Di antara para biksu, hanya ada minat abadi, tidak ada kebencian abadi. Selama bertahun-tahun, semua kebencian, seperti sungai yang panjang, mengalir, hanya kelanjutan dari kekuatan hidup yang abadi. Terlebih lagi, teman kecil Fang Han, betapa agung Cao Tian, kalian berdua tidak lebih dari pertarungan kehendak. Apa yang dikatakan Grid Sage itu benar. Fang Han tertawa, saya tidak terbiasa berdebat dengan orang lain. Itu yang terbaik untuk bisa menyelesaikan keluhan. Berkelahi dan membunuh, betapa menyakitkan dan damainya. Fang Han, alat tau klanku yang tak tertandingi, segel besar kehidupan bersama, aku ingin tahu apakah itu ada di tanganmu. Oh, Sage Surgawi, kamu dapat memperbaiki artefak Dao yang tak tertandingi sendirian. Mengapa kamu masih mengintip segel besar kehidupan biasa? Selain itu, segel besar kehidupan biasa telah kehilangan semangatnya dan kekuatannya telah sangat berkurang. Roh perlu dipadatkan kembali untuk dapat mengerahkan kekuatannya. Fang Han tidak ingin mengembalikan senjata Tao yang tak tertandingi ini ke klan rubah. Anda harus tahu bahwa kualitas segel besar kehidupan biasa ini dapat dibandingkan dengan diagram musim semi kuning, di antara alat Tao yang tiada taranya, itu dapat berada pada level yang sama dengan kota guntur dan embrio primordial kekacauan. Selama itu menggabungkan hukum keabadian, itu bisa diubah menjadi senjata peri. Siapa yang mau memberikan alat Tao yang tak tertandingi semacam ini? Secara khusus, Kaisar Agung dari Dao Besar, yang menempati silsilah Dao dari dunia besar, dapat berada pada tingkat yang sama dengan 3 kaisar kuno. Artefak Dao yang disempurnakan segel besar Changsheng pasti dapat dibandingkan dengan cermin kaisar, buku kaisar bumi, dan kaisar manusia tingkat keberadaan pena. Sekarang hanya saja tenaganya tidak dikerahkan. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di The Great Seal of the Common Life. Meskipun saya dapat memperbaiki artefak Dao yang tak tertandingi, bagaimana saya bisa sebanding dengan segel giok Kaisar Dao Agung? Mata Sage Mitian yang agung berbalik, dan dia sudah tahu bahwa Fang Han tidak ingin menyerahkan segel agung. Common Life, rekan Taois Fang Han, Anda telah bekerja sangat keras untuk memenangkan segel besar kehidupan bersama dari Raja Dewa Desolate. Tentu saja saya tahu, tetapi sekarang Anda memiliki banyak senjata Tao yang tak tertandingi, dan mereka tidak praktis. Mengapa Anda tidak memiliki hubungan yang baik dengan klan rubah saya? Segel besar Changsheng, Anda tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan itu berisi merek Kaisar Dao besar, yang cukup bertentangan dengan latihan Anda. Itu lebih mungkin mempengaruhi kultivasi Anda. 5 elemen besar yang Anda latih, saat ini, adalah untuk mendapatkan rumah harta karun Huang Quan. Di antara mereka,
tiga alat Tao lainnya yang tak tertandingi. Palu kayu raksasa Sang Huang, pedang Wu Yue Zhenling, dan pemotongan abadi pedang. Mereka sepenuhnya terintegrasi ke dalam Kaisar Kayu Gangqi, Kaisar Bumi Gangqi, dan Kaisar Emas Gangqi. Selama 5 alat Tao yang tak tertandingi dan seni 5 elemen besar digabungkan menjadi satu, kultivasi Anda dapat meroket lagi, Anda dapat memandang rendah dunia, melampaui kita, dan benar-benar menjadi hegemon. Bunuh Su Xiuyi dan dapatkan buku Kaisar Bumi, Anda itu dapat diubah menjadi artefak abadi, segel giok belaka Kaisar Dao besar, dibandingkan dengan ini, tidak ada apa-apanya sama sekali. Klan Rubah, bisakah kamu membantuku mendapatkan harta di rumah harta karun Huang Kuan? Fang Han tersenyum sedikit, tetapi dia tidak hanya menghitung di dalam hatinya. Memang, sekarang dia telah memperoleh harta karun Tianwu, tujuan selanjutnya adalah rumah harta karun Huang Kuan. Fang Han harus mendapatkan 3 artefak Dao 5 elemen lainnya di rumah harta karun Huang Kuan, sebelum malapetaka Protos datang, lindungi dirimu sepenuhnya dan aman dan sehat. Bencana besar para dewa bukanlah masalah sepele selain penguasa tingkat dewa Kaisar Doum. Ada desas-desus bahwa ada juga Kaisar Dewa yang diam-diam memimpin. Apa itu Kaisar Dewa? Itu cukup untuk dibandingkan dengan keberadaan makhluk abadi. Tai Huangtian mungkin bukan lawan. Jika Fang Han tidak bersiap lebih awal, dia pasti akan mati, terutama jika Protos telah mengarahkan pandangannya padanya. Jika dia tidak bersiap, dia akan mati lebih cepat. Jika Anda bisa mendapatkan rumah harta karun Huang Kuan, itu akan jauh lebih mudah. Ya, apa yang Tufan katakan sangat masuk akal. Orang suci gajah dari Great Sage Splitting Heaven berkata saya tahu bahwa Anda dan Su Xiuyi memiliki keluhan, dan saya juga tahu bahwa hanya peta Huang Kuan Anda yang dapat membuka harta Huang Kuan, rumah. Sekarang saya berharap untuk bekerja sama dengan Anda, mari kita bunuh Su Xiuyi bersama, dapatkan kitab Kaisar Bumi, bagaimana dengan berbagai harta di rumah harta karun Huang Kuan. Benarkah? Fang Han mencibir di dalam hatinya, tetapi itu tidak muncul di permukaan. Bekerja sama denganmu monster tidak kurang dari mencari kulit dengan harimau. Pada saat itu, aku pasti akan memblokir air, Semuanya menginginkan senjata abadi, maukah Anda memberi saya buku Kaisar Tanah itu secara gratis? Itu tidak mungkin. Anda harus ingin membunuh saya bersama, dan kemudian mendapatkan senjata peri, dan sepenuhnya menghadapi istana bintang Wuji. Hati Fang Han sangat cerah. Saya tidak tahu, Taois kecil Fang Han, bagaimana menurut Anda? Tentu saja, ada dasar untuk kerja sama kita, jadi, sebagai keturunan Kaisar Huang Kuan, Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah harta karun Huang Kuan. Anda dapat juga membentuk hubungan dengan klan iblis kami. Minat yang mendalam, saya, Gu Yunbeng, adalah tuannya, dan saya akan menjadi mak comblang untuk Tumi, dan membiarkan 7 putri klan rubah menikahi Anda sebagai selir, melayani Anda, dan biarkan kamu menikmati batu giok yang lembut dan hangat. Apa manfaat dari pernikahan? Seorang santo iblis keluar. Orang suci iblis ini adalah seorang lelaki tua dengan pakaian putih. Seluruh tubuhnya bermandikan lapisan cahaya putih. Dia berkibar seperti peri dan tidak memiliki energi iblis sama sekali. Dia tampak seperti biksu manusia biasa. Surga yang runtuh petapa agung. Gajah putih petapa agung mundur selangkah, seolah-olah dia menghormati surga runtuh petapa agung. Fang Han bahkan tidak tahu monster macam apa Sage Agung surga yang runtuh ini. Runtuh surga Sage Agung, awan kuno runtuh. Ini adalah cara terbaik. Kita semua tahu 7 putri dari Great Sage Fascinating Heaven, dan mereka semua sangat bangga. Kami ingin menikahi seorang pahlawan, tetapi sayangnya, tidak ada iblis kami yang layak memiliki 7 putri. Ya, tapi sekarang, Fang Han, kekuatanmu cukup untuk meremehkan surga, dan pernikahan antara kedua belah pihak akan bermanfaat. Gu Yunbeng berkata perlahan. Apa yang kamu katakan? Pernikahan dengan 7 putri dari klan rubah. Fang Han sedikit terkejut, dan alisnya sedikit berkerut. Omong-omong, meskipun dia sangat terampil, dia tidak serakah pada wanita. Tentu tidak jarang orang yang mempraktekkan serakah terhadap wanita, terutama yang berada di jalan iblis. Setiap kaisar iblis memiliki 3.000 selir, yang lebih banyak dari kaisar di dunia. Mintalah sesuka hati, panen dan mengisi yin dan yang. Bahkan Supreme Being of Immortal Dao memiliki banyak orang kepercayaan. Putri, keluar. Great Sage Mitian tiba-tiba bergerak dan melambaikan tangannya. Di peta Huang Kuan, ke-7 putri tampaknya telah dipanggil oleh semacam panggilan, dan mereka semua terbang keluar, tetapi mereka tidak dapat mengambil segel dari orang-orang biasa. Fang Han juga tidak menghentikan mereka. 7 putri semua terbang sekaligus, dan ketika mereka melihat Sage Agung, mereka semua berkata dengan gembira Ibu Ratu. Mereka segera terbang,
dan kemudian melihat 7 orang suci iblis besar lainnya hadir, dan mereka segera terkejut. Ternyata 8 orang suci iblis besar semuanya berkumpul, untuk apa? Putri ketujuh diam-diam terkejut, mungkinkah dia ingin berurusan dengan Fang Han? Fang Han telah memperoleh garis keturunan Tao dari perpustakaan Tianwu, dan banyak harta memang luar biasa, iri. Anak-anak perempuan, barusan, senior Gu Yunbeng, adalah mak comblang untukmu dan menikahi seorang pahlawan, bagaimana dengan Fang Han? Biasanya, di antara klan iblis kita, aku tidak tahu berapa banyak talenta muda yang berjuang untukmu. Aku tidak tahu, seperti itu, dikatakan bahwa saya harus menikahi seorang pahlawan di masa depan, jenis yang akan mendominasi dunia. Apakah memuaskan sekarang? Anda mengikuti teman Tao kecil Fang Han, bersaing untuk perpustakaan Tianwu, membunuh pahlawan dari semua sisi, dan akhirnya maju. Tuan seperti itu, dia bisa dianggap sebagai pahlawan. Sage Agung terpesona oleh surga tersenyum dan berkata kepada 7 putri. Itu dia. Baru pada saat itulah ketujuh putri tahu apa yang terjadi. Mereka semua menatap Fang Han dengan mata mereka, dan kemudian rona merah muncul di wajah mereka. Bahkan putri ketujuh yang mempraktikkan teknik pemusnahan hebat tidak terkecuali. Hari-hari ini, 7 putri klan rubah, bersama dengan Fang Han, menjelajahi gudang surga dan seni bela diri, dan berlatih selama 3000 tahun. Untuk berbagai metode Fang Han, hal-hal yang kuat semuanya ada di mata dan di hati mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka juga orang yang berpengetahuan luas, tetapi jarang di dunia untuk menemukan seseorang seperti Fang Han yang memiliki potensi dan sangat kuat. Dari 2 setan, bahkan tidak ada satu pun. Mengikuti pria seperti itu, takut tidak dapat mencapai jalan besar di masa depan. Hanya dengan melihat bagaimana dia datang sendirian untuk menyelamatkan Yang Suitian, dan sekarang dia memegang pangeran ketiga, esensi jiwa dari 9 Markis Agung, orang dapat melihat betapa putus asanya pria ini terhadap wanitanya sendiri. Yang lebih kuat lagi adalah dia berani mengambil tindakan terhadap Petapa Agung Cao Tian, secara paksa di bawah perlindungan Petapa Agung Cao Tian, dan membunuh pangeran ketiga yang mencoba memukuli wanitanya sendiri. Pria seperti ini secara alami layak diikuti seumur hidup. Adapun 7 saudara perempuan, melayani seorang pria bersama-sama bukanlah apa-apa. Di antara klan iblis, yang kuat dihormati. Yang salah satu dari orang suci klan iblis yang tidak memiliki banyak selir. Yang lebih kuat lagi adalah jika mereka menjadi selir Fang Han, mereka dapat dengan adil berbagi segalanya di kunci dewa liar. Seorang kultivator mengutamakan kepentingannya, terutama di antara iblis. Semuanya tergantung pada Ibu Suri, dan ada banyak pengaturan orang suci yang hebat. Putri tertua berkata lebih dulu. Aku juga. Putri Silver Bell berkata sambil tersenyum. Daois kecil Fang Han, tampaknya putriku semua ada di pikiranmu. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jika kamu menikahi 7 putriku, kami benar-benar akan membentuk aliansi untuk membantumu mencapai rumah harta karun Huang Kuan, tentu saja. The Great Sage Mitian berbicara lagi, seolah menunggu Fang Han berbicara, setuju atau tidak. Ini, Fang Han ragu-ragu dalam hatinya sejenak. Secara alami, dia tidak akan serakah akan kecantikan, tetapi jika dia tidak setuju hari ini, saya khawatir akan sulit baginya untuk menjadi seorang ratu. 8 orang suci agung ini klan iblis semuanya ganas dan ganas. Salah satu raksasa besar, Fang Han tidak takut, jika keduanya bergabung, Fang Han akan melarikan diri. Dikelilingi oleh 3 orang, Fang Han takut itu akan sangat berbahaya. 8 bersama-sama, dia meninggal tanpa tempat untuk dimakamkan. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Fang Han tidak percaya kelompok orang suci iblis ini. Mereka memiliki niat apapun. Selama negosiasi gagal, tidak ada yang akan tahu apa yang akan terjadi. Jangan lihat senyum orang suci yang membingungkan ini, Fang Han bisa rasakan, jauh di lubuk hati wanita ini, demi keuntungan, dia bisa menyerahkan segalanya kapan saja, dan dia sangat egois. Segala sesuatu di permukaan kosong dan dingin. Dingin adalah kekosongan. Orang bijak yang hebat ini memiliki beberapa rasa ini. Fang Han terdiam di dalam hatinya. Fang Han, jika Nyonya Besar Petapa menikah denganmu, kamu juga dapat mempertimbangkan untuk memiliki keinginan untuk menaklukkan. Bahkan Kaisar Agung Huang Kuan saat itu memiliki banyak selir, tetapi hanya ada sedikit karakter kuat di alam raja kerajaan. Tidak mungkin menjadi orang kepercayaan dan selir. Adapun 7 putri lainnya, lupakan saja, basis kultivasi terlalu rendah, dan itu tidak sebanding dengan kultivasi saya. Yan meraung di peta Huang Kuan jika Anda ingin mendapatkannya, lakukan saja. Dapatkan seorang wanita seperti Sage Agung. Anda memberi syarat padanya, mengatakan bahwa Anda ingin menikahinya. Jika Anda menikahinya, 7 putri juga milik Anda.
Fang Han, cepat diskusikan kondisi ini dengan mereka. Jadilah pasti akan membahasnya. Apa yang kamu bicarakan? Yan, diam. Pikiran spiritual Fang Han bergerak, dan dia membombardir gambar Huang Quan, langsung menekan Yan. Sekarang, Fang Han telah memurnikan air sungai Wangqing menjadi rune, tersembunyi di Ki Kaisar airnya sendiri. Menguasai sepenuhnya Huang Quan Tu, menguasai Yan, dan sekarang, Yan hanyalah bawahan Fang Han daripada hubungan teman sebaya. Jika kamu berteriak seperti ini, biarkan Grid Sage bingung mendengarnya. Sulit bagi kita untuk melakukannya, jadi lebih baik diam. Bagaimana? Taois kecil Fang Han, mungkinkah kamu tidak menyukai 7 putriku? Aku juga tahu bahwa kamu memiliki beberapa orang kepercayaan, jadi aku memanggil beberapa anak perempuan untuk menjadi selirmu. Kamu juga dapat menikahi seorang wanita biasa, istri. Sage surgawi yang hilang bertanya lagi. Semuanya, apakah kamu benar-benar bekerja denganku untuk mengumpulkan rumah harta karun musim semi kuning? Fang Han bertanya. Ini wajar, 8 orang suci dari klan iblis kita dapat membuat sumpah dengan sesama Tao kecil. Grid Sage Gu Yunbeng tertawa terbahak-bahak. Su Xiui dari Huang Quan Men sangat kuat, dan dia bersembunyi dalam-dalam. Selain itu, dia memiliki kitab Kaisar Bumi, Sekte Setan Huang Quan, dan beberapa tetua yang sangat tersembunyi. Saya khawatir dia tidak akan bisa menangkapnya, jadi tunggu beberapa bulan, di dunia besar Suan Huang, konferensi Dao Abadi akan segera diadakan. Dan Su Xiui harus melawan Ying Xiantian dengan tegas. Pada saat itu, kedua belah pihak pasti akan menderita. Ketika saatnya tiba, bagaimana kalau bekerja sama dan menuju rumah harta karun Huang Quan? Fang Han tertawa. Itulah yang kami rencanakan juga. Gu Yunbeng berkata dengan senyum ringan sepertinya si kecil Taois menyetujui aliansi ini. Karena itu masalahnya, lebih baik bagi kita untuk memilih tanggal. Mari kita menikah di sini dan menikah, 7 putri. Cheng Lianli, aku tidak tahu apa yang dipikirkan teman Tao kecil itu. Dan segel kehidupan teman Tao kecil itu dianggap sebagai hadiah mahar dari klan rubah, dan itu saling melengkapi. Benarkah? Tubuh Fang Han bergerak. Saya Fang Han, saya tidak terbiasa, dan saya bertindak di bawah penganiayaan orang. Semuanya harus diputuskan oleh saya. Jadi, Taois kecil tidak mau menikahi 7 wanita cantik dari klan iblis kita. Gu Yunbeng berkata sambil tersenyum, tetapi dalam senyumnya, ada makna mendalam yang tersembunyi. Semua orang tahu, jika Fang Han berkata tidak, aku hanya takut aku akan memalingkan wajahku. 8 orang bijak hebat dari klan iblis, semuanya sangat terampil. Saya baru-baru ini berlatih seni mistik. Saya ingin melihat apa yang digunakan oleh 8 orang bijak yang hebat. Saya tidak tahu bagaimana. Sage, dapatkah Anda mengkonfirmasi Taoisme denganku? 8 orang suci iblis bisa datang satu persatu. Tentu saja, jika kalian berdua pergi bersama, Fang Han tahu bahwa dia tidak terkalahkan dan tidak akan pernah malu-malu. Apa? 8 orang bijak iblis mendengar kata-kata Fang Han dan saling memandang dengan cemas. Orang bijak agung yang membelah langit mengucapkan seekor gajah, oke. Ini benar-benar anak yang heroik, tetapi anak itu terlalu energik dan akan mati lebih cepat, atau nanti. Sepertinya Grid Sage of Splitting the Sky tertarik pada saya dan ingin meminta saya untuk melamar teknik Dao berikutnya. Fang Han tidak menganggapnya serius, dan dia diam-diam, di telapak tangannya, esensi besar pangeran ketiga memasuki tubuhnya, dan hukum penciptaan juga diintegrasikan ke dalam guanya sendiri. Ketiga pangeran ini adalah penguasa di puncak alam penciptaan. Mereka memiliki hukum penciptaan di tubuh mereka, memadatkan zat abadi, dan dilebur ke dalam tubuh mereka oleh Fang Han. Mereka dapat menjarah banyak hukum penciptaan, sehingga meningkatkan kekuatan mereka. Fang Han sekarang juga merupakan master dari lapisan 5 alam penciptaan umur panjang. Menjarah lebih banyak undang-undang penciptaan dapat meningkatkan kultivasinya. Tentu saja, pada tingkat ini, menjarah lebih banyak hukum penciptaan Dao tidak ada gunanya, perlu mengandalkan hukum penciptaan ini untuk mengubah struktur tubuh dan mengolah berbagai tubuh abadi. Ini adalah proses yang panjang. Mengapa menggunakan pisau dan pistol? Fang Han adalah wakil kepala pertama Sekte Ascension saya. Dia ingin menikahi seorang istri, dan saya harus tahu tentang masalah ini. Sebagai kepala sekolah tertinggi, saya secara alami setuju dengan masalah ini, sungguh beruntung bisa membentuk aliansi dengan 8 orang suci besar dari ras monster. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari kejauhan. Wajah 8 orang suci besar klan iblis berubah, karena mereka tidak menyadari dari mana suara itu berasal. Pada saat ini, dalam kehampaan, sebuah cermin pertama kali muncul. Di cermin, dari jauh ke dekat, seseorang datang. Orang ini adalah seorang pria muda,
dengan pelipis ramping, bungkuk, tampan dan indah. Dibandingkan dengan Fang Han, dia memiliki selera yang sangat indah, tetapi dia tidak mendominasi seperti Fang Han, tetapi lembut dan seperti batu giok. Seorang pria yang rendah hati. Feng Baiyu, kepala sekolah Sekte Ascension, kepala cermin kaisar. 8 orang suci dari klan iblis dengan jelas melihat siapa yang akan datang. The Great Sage Mitian terkejut, dan nadanya sedikit terkejut. Sekte Tai tidak mengatur larangan pengetahuan, menjebak semua tetua tertinggi dari Sekte Ascension Anda dalam formasi besar, dan ingin menghancurkan seluruh sekte Anda. Apa yang kamu lakukan? Melarikan diri. Nona Tumi bercanda. Saya tahu tentang perhitungan Tai untuk waktu yang lama, jadi saya bersiap dengan 3 orang suci kenaikan untuk waktu yang lama, menyalin tubuh kita dengan cermin kaisar, dan terjebak di dalamnya. Faktanya, yang asli tubuh telah lama melarikan diri dan merasa nyaman. Feng Baiyu akhirnya muncul. Teman-teman buku dari Kam Senji telah menyusun daftar penggemar dan merilis 1 bab, mengingat bantuan semua orang kepada saya. Terima kasih atas dukungan Anda. Tidak ada yang mengira Feng Baiyu akan benar-benar muncul di sini, dan bahkan Fang Han tidak menyangka bahwa kepala sekolah tertinggi Sekte Ascension-nya akan berada di sini untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, hatinya juga tenang. Feng Baiyu muncul di sini. Saya khawatir krisis Sekte Ascension telah diselesaikan, tetapi masalah kolusi Hua Tiandu dengan Sekte Tai juga harus dipahami oleh Feng Baiyu. Kepala sekolah Sekte Ascension harus miliknya. Bagaimana kabar kalian semua orang suci agung dari klan iblis? Atas nama Fang Han, saya menyetujui pernikahan ini. Bagaimana dengan segel besar kehidupan bersama yang disempurnakan oleh Kaisar Dao Besar sebagai mahar klan rubah? Baiyu berjalan perlahan, tubuhnya tidak tersentuh bergerak, melayang, semua orang merenungkan lintasan jalannya, seolah-olah dia akan muncul di mana saja kapan saja. Feng Baiyu telah dipromosikan lagi. Fang Han melihat penampilan Feng Baiyu, menganalisis kultivasinya, dan benar-benar dipromosikan ke pangkat surgawi untuk memahami hukum posisi celestial. Ada rasa kabur, seperti hantu. Apalagi di dalam tubuhnya terdapat aura berbahaya yang tidak jelas dan tidak jelas. Aura berbahaya ini menembus ke setiap sudut kehampaan, dan bahkan teknik takdir kecil Fang Han memiliki aura gemetar. Jelas itu adalah ki misterius di tubuh Feng Baiyu, dan Fang Han memiliki kemampuan untuk mengancam. Feng Baiyu adalah orang yang paling misterius, tapi sayangnya aku masih tidak bisa melihat menembusnya. Pada saat ini, kultivasi Fang Han telah berkembang pesat. Melihat Feng Baiyu, dia tidak seperti tipe orang tingkat tinggi, kepala sekolah saat pertama kali melihatnya, rasanya juga enak. Tapi sekarang, Feng Baiyu masih sangat misterius, dan tidak jelas asal-usulnya. Pernikahan antara Yu Huamen dan klan iblis saya secara alami harus memberikan hadiah pertunangan terlebih dahulu. Bagaimana jika memberikan hadiah pertunangan terlebih dahulu untuk segel besar Dao Besar? Juga, klan iblis kami secara alami akan memberikan mas kawin, dan harta karun rumah Kaisar Huangquan adalah yang paling penting. Mahar yang bagus. Pada saat ini, seorang bijak besar dari klan iblis keluar. Orang bijak besar dari klan iblis adalah seorang pria dengan pakaian biru, dengan hidung besar, dan seorang pria perkasa. Napas sengit terpancar di kehampaan alam semesta. Sage Tatian Agung, Liu Tatian. Feng Baiyu memandang pria berbaju biru dan tahu bahwa ini adalah resi agung dari ras iblis yang dibudidayakan oleh sapi hijau. Murid-murid istana masih berkeliaran di kehampaan, menjarah di mana-mana. Tapi Feng Baiyu tidak peduli, ada senyum main-main di wajahnya. Liu Tatian, bahkan jika saya mengambil segel besar klan rubah sebagai hadiah pertunangan, saya harus memberikannya kepada klan rubah, bukan Niu. Klan, kamu pergi. Silakan, apa maksudmu? Haha. Liu Tatian tertawa liar. Itu tidak berarti apa-apa, saya baru saja mendengar bahwa kepala sekolah Sekte Ascension adalah seorang junior. 3000 tahun yang lalu, dia benar-benar terhubung dengan orang suci Wuji Star Istana, orang suci itu. Anda memiliki basis kultivasi yang tinggi, dan Anda telah menjadi makhluk abadi yang sangat kuat. Pada saat itu, Anda masih abadi, dan Anda dapat terhubung dengannya. Apa yang Anda andalkan? Semut, naga, dan kedua belah pihak benar-benar mengembangkan perasaan, itu benar-benar mengejutkan. Saya penasaran. Bahkan sekarang, Feng Baiyu, Anda hanya seorang tokoh di peringkat surgawi, dan Anda masih belum di mata Suxian. Mengapa? Saya ingin melihatnya sekarang. Di antara kata-kata itu, Liu Tatian menggerakkan telapak tangannya dan menebas ke arah Feng Baiyu. Wah! Aliran udara Qian, panjang 3000 mil, terbentang di udara. Dalam aliran udara Qian seperti sungai yang panjang ini, kuku sapi muncul. Kuku sapi ini sangat besar. Banyak rune beredar,
memancarkan aura yang menginjak semua benda di bawahnya. Kuku banteng ini, yang menempatkan langit di bawah telapak kakinya, sekuat penjara, sedalam laut, dan mendominasi seperti iblis. Bisa dibayangkan bahwa setiap master akan diinjak di bawah kaki sapi ini, dan daerah sekitarnya telah diblokir oleh kekuatan dunia, kecuali mereka juga bertarung melawan kekuatan dunia. Jika tidak, itu tidak akan terjadi, sama sekali, lawan. Sage hebat menginjak langit, kekuatan magismu memang luar biasa, tapi kamu meremehkanku. Feng Baiyu memutar cermin kaisar di telapak tangannya sebentar sambil berbicara. Sinar cahaya yang kuat bersinar, dan dalam pancaran cahaya, sebuah bayangan muncul. Bayangan ini tampaknya benar-benar bersatu dengan sinar cahaya dan menjadi item spirit dari Emperor Mirror, dan item spirit ini muncul, cukup kuat untuk dimiliki, aura destruktif. Fang Han merasa sedikit akrab dengan aura destruktif itu. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah item spirit dari Emperor Mirror sangat kuat. Dengan sedikit gerakan, kekuatan dunia yang lebih kuat dari Great Sage yang menginjak langit keluar. Apa ini? Bagaimana bisa roh artefak cermin kaisar mengembun menjadi roh artefak? Kekuatan roh artefak ini sangat tirani. Ini jauh lebih tirani daripada Chan Nanan. Dari mana Feng Baiyu mendapatkan artefak yang begitu kuat? Spiritual roh artefak ini bahkan lebih kejam daripada 8 orang suci besar dari ras iblis. Jauh di lubuk hati Fang Han, ada gelombang keterkejutan. Puci. Benar saja, cahaya cermin kaisar yang dipancarkan oleh Feng Baiyu menghancurkan kuku Liu Tatian menjadi berkeping-keping dengan sedikit air mata. Liu Tatian mundur beberapa langkah dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Ini adalah bagaimana artefak kepala bisa lebih kuat dari aku. Ini terlalu tirani. Bagaimana artefak yang begitu kuat bisa muncul? Aku menjalankan 3000 mata ajaib, tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa roh artefak dalam cahaya kristal itu, tapi aku selalu merasakan aura yang familiar. Pada saat ini, Fang Han juga membuat beberapa gerakan kecil. Feng Baiyu, sangat kuat. Wajah banyak orang suci besar berubah. Semuanya, apakah kita memiliki kualifikasi untuk membicarakan kesepakatan yang adil? Bahkan jika kalian berdelapan pergi bersama, Fang Han dan aku masih bisa menyingkir. Terlebih lagi, aku mengajar 3 orang suci bulu, dan mereka bisa sampai di sini kapan saja. Feng Baiyu dengan sedikit senyum, ada sikap yang tak terlukiskan, dan dia mengendalikan penonton. Fang Han memiliki kemampuan lebih untuk mengendalikan situasi daripada Fang Han. Fang Han, Hua Tian telah mengkhianati Sekte Ascension saya, dan sekarang saya telah berdiskusi dengan 3 orang suci dari Ascension, dan telah secara resmi mendaftarkan Anda sebagai penjabat Sekte Master, membiarkan Anda bertanggung jawab atas semua urusan di luar Sekte Ascension. Pada saat yang sama, waktu, Hua Tiandu akan dikeluarkan dari divisi. Pada konferensi Dao Abadi, beritahu dunia. Bagaimana menurutmu? Tepat ketika Fang Han tidak berbicara, biarkan Feng Baiyu mengendalikan adegan itu. Sebuah ide terlintas di benaknya. Hua Tian adalah anak laki-laki anti tulang, dan sudah lama sekali melihat hati orang-orang. Jangan khawatir, kepala sekolah tertinggi, jika Anda ingin Anda turun tahta, saya akan memegang kekuasaan kepala sekolah Sekte Ascension, dan aku pasti akan mendominasi seluruh dunia Xuan Huang. Fang Han menggunakan semacam nada lembut. Kamu memiliki kemampuan ini, aku tahu kamu telah menangkap kunci Dewa Liar. Transmisi suara Feng Baiyu sangat memuaskan. Mengapa pena kerajaan Fang Qingshui tidak ada di sini? Pena penguasa manusia pergi untuk menemukan fragmen artefak keberuntungan lainnya, untuk diintegrasikan ke dalam tubuh, dan kakak senior Fang Qingshui juga mengikuti. Ada juga kakak senior Yao Guang, tetapi mereka pasti akan kembali sebelum bencana para dewa. Benarkah? Fragmen artefak ilahi keberuntungan. Wajah Feng Baiyu memancarkan sedikit kedalaman, tetapi dia tidak terus bertanya. Roh artefak segel besar yang disempurnakan oleh Kaisar Agung Jidao telah bereinkarnasi, dan aku tidak tahu kemana perginya. Tapi Kaisar Agung Jidao berada pada level yang sama dengan 3 kaisar kuno, dan dia dapat dengan mudah membunuh makhluk abadi biasa. Segel besar dunia miliknya sangat kuat. Dia tidak akan pernah berada di bawah cermin kaisar, buku kaisar bumi, dan pena kaisar manusia. Tetapi mengalami bencana dan berubah menjadi senjata Tao yang tak tertandingi. Hal semacam ini tidak akan pernah bisa diajarkan kepada klan iblis. Sebaliknya, saya harus mendapatkannya dari Sekte Ascension. Saat itu waktu, saya telah menyiapkan karakter yang sangat kuat untuk Anda, dan bergandengan tangan untuk memperbaikinya menjadi roh artefak. Siapa? Aku tidak tahu siapa yang dibicarakan oleh Master Sekte. Ying Xiantian, Kaisar Agung Xiantian, Ying Xiantian. Feng Baiyu berkata, saya telah menunjukkan alam Kaisar Surgawi, jalan tingkat surgawi,
dan diperkirakan dari waktu ke waktu orang ini pasti akan dipromosikan ke tingkat ke-7. Umur panjang, kerajaan raja, dan kemudian dengan Su Xiu. Yi berjuang untuk posisi orang pertama dengan cara ajaib, kedua belah pihak kalah, dan kemudian ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk memulai. Bunuh Ying Xiantian, sempurnakan itu menjadi roh, dan kemudian bunuh Su Xiu Yi, rebut buku kaisar, dan perbaiki peta Huang Quan. Artefak abadi. Kemudian manfaatkan kesempatan untuk mengambil rumah harta karun Huang Quan, dan kita bisa pergi ke rumah Taiyuan Xian lagi untuk mendapatkan harta karun. Dalam waktu kurang dari setahun, itu bisa menjadi sekte terkenal yang menekan surga. Sepenuhnya menyatukan Universitas Xuan Huang dunia. Kemudian hancurkan Istana Bintang Wuji, sapu 3000 besar dunia, dan bangun penyebab besar yang tak terpisahkan. Kepala sekolah tertinggi, ambisi yang begitu besar. Tapi kita tidak bisa mencapai semua ini dengan kekuatan gerbang kenaikan sekarang, kata Fang Han dengan tenang. Ini adalah kasus alami, jadi pertama-tama kita harus mencari kulit dengan harimau dan mengumpulkan kekuatan. 8 orang suci besar dari klan iblis adalah pedang yang sangat bagus. Meminjam pedang untuk membunuh orang. Feng Baiyu berkata 8 orang ini, meskipun kuat, andalkan kebijaksanaan Anda dan saya, cukup untuk memainkannya dengan tepuk tangan. Anda licik Fang Han, saya telah melihatnya naik turun gerbang Ascension, dan sekarang ini adalah hal yang hebat. Apakah Anda tidak percaya diri? Di dalam, itu semua tergantung pada pengaturan kepala sekolah tertinggi. Selama saya mendapatkan manfaat yang cukup, saya bisa melakukan apa saja. Fang Han tetap tenang dan mendorong perahu di sepanjang jalan. Pada saat ini, dia sudah merasa bahwa Feng Baiyu sangat misterius. Oke. Feng Baiyu tetap tenang, kamu sekarang adalah wakil kepala sekte Ascension saya. Setelah bencana ras dewa, saya akan turun tahta, tetapi saya masih mendiskusikan semuanya dengan Anda sekarang. Feng Zhangjiao, kamu benar-benar luar biasa, sepertinya kamu benar-benar menakutkan. Gu Yun runtuh, dan surga yang runtuh keluar lagi dengan kalian berdua. He Chou Yuhuamen tidak akan terlalu makmur, berdiri di antara alam semesta dan alam semesta, alam semesta. Dengan cara ini, setelah Maret, mari kita berkumpul lagi. 8 orang suci besar dari klan iblis juga harus tahu bahwa setelah Maret, akan ada konferensi Dao abadi di dunia Xuan Huang saya, dan akan ada pertempuran yang menentukan. Keduanya master sihir Dao akan berhadapan. Mari bergandengan tangan dan dapatkan kesempatan bagus untuk mendapatkan bayinya. Adapun 7 putri rubah Gunung Qingqiu, kembali dulu, dan Nona Tumi akan menyiapkan mahar yang murah hati. Dan aku, Yuhuamen, juga akan menyiapkan mas kawin berikutnya, dan saya akan menjamin kepuasan Anda pada hari itu, bagaimana? Kata-kata Feng Baiyu mengatur dunia. Feng Zhangjiao, ini benar-benar pembicaraan yang cepat. Masalah ini diselesaikan seperti ini, mari kita buat aliansi kepentingan sementara. Bengtian Grid Sage Gu Yunbeng dan orang suci lainnya saling memandang, dan kemudian sepertinya merasakan itu, mereka tidak bisa memakannya. Di bawah Han dan Feng Baiyu, ledakan tawa keluar, seolah setuju dengan pendapat Feng Baiyu. Orang bijak besar Tumi, iblis rubah, tampak sedikit enggan. Jika segel besar kehidupan biasa yang disempurnakan oleh Kaisar Agung Jidao diperoleh, klan rubah dapat segera menjadi yang nomor 1 di antara klan iblis. Tapi sekarang sepertinya Fang Han tidak akan memberikannya. Tapi sekarang, tidak ada kepastian dalam menggunakan cara-cara paksa. Kekuatan cermin Kaisar yang ditampilkan oleh Feng Baiyu tidak terduga. Roh artefak di antara mereka sebenarnya lebih tirani daripada mereka, dan aku tidak tahu bagaimana cara menyerah. Kembali dan bersiaplah, dan berdandan satu persatu. Setelah 3 bulan, itu akan menjadi hari pernikahanmu. The Great Sage Mitian melambaikan tangannya, dan 7 putri dari klan rubah semuanya terlibat dalam warna pink, berantakan. Kemudian tubuh itu berkedip-kedip, terbang melintasi ruang antar bintang, dan dalam sekejap, ribuan mil, ratusan juta mil, menghilang ke langit berbintang ini. Sage Agung Chaotian mendengus dingin, dan menghilang ke udara dengan kecepatan puluhan kali lebih cepat daripada Sage Agung Surgawi yang hilang. Sisa dari Great Sage Collapsing Heaven dan Great Sage Trading Heaven juga pergi satu demi satu. Pada akhirnya, Fang Hanfeng dan Bai Yu dibiarkan berdiri di langit berbintang. Saling memandang, mata mereka berkedip, rubah kecil dan rubah tua, menghitung satu sama lain, memikirkan bagaimana berbicara terlebih dahulu. Master Sekte, itu sangat kuat. Jika kamu tidak datang untuk menyelamatkanku kali ini, aku akan diserang oleh 8 orang suci iblis. Ini sangat berbahaya. Jika aku tidak menyukainya, aku akan mati.
Fang Han berkata Sekte Master-Master sebenarnya sangat menyenangkan untuk menyingkat roh artefak untuk cermin Kaisar, dan Kaisar Realem dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Saya berharap untuk dipromosikan menjadi alat peri sesegera mungkin. Bahkan jika itu dipromosikan menjadi senjata peri, itu bukan masalah besar. Ini adalah sikat Kaisar manusia yang memahami alam kesatuan langit dan bumi, dan pergi untuk menemukan pecahan artefak keberuntungan. Ada harapan untuk dipromosikan menjadi artefak keberuntungan di masa depan. Dengan perlindungan pena ini, bahkan jika itu adalah orang dari dunia peri. Berurusan dengan Anda dapat menanganinya dengan mudah. Kata Feng Baiyu dengan makna yang sedikit dalam. Apa maksudmu dengan mengajar makhluk tertinggi? Dewa datang untuk berurusan denganku. Meskipun aku telah mencapai beberapa pencapaian dalam kultivasiku, dibandingkan dengan makhluk abadi yang sebenarnya, aku masih seperti semut. Mengapa makhluk abadi datang untuk berurusan denganku? Fang Han bingung di permukaan, saya bingung, tapi saya terkejut. Tentu saja, itu karena kakak senior Kingsway. Faktanya, meskipun malapetaka para dewa sulit, Sekte Ascension saya dapat menanganinya. Tetapi di masa depan, akan ada kejutan yang akan mengguncang langit dan menyebar ke abadi. Dunia, dan malapetaka yang sebenarnya akan muncul. Dalam malapetaka, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan krisis, dan itu adalah takdir. Namun, makna sebenarnya dari takdir jatuh pada saudarimu Kingsway. Dibandingkan dengan malapetaka ini, malapetaka besar dari Protos hanya di tengah laut. Gelombang kecil, kata Feng Baiyu misterius, dengan nada dingin dan kekosongan dalam nada suaranya. Bencana macam apa, itu bahkan lebih berbahaya daripada malapetaka para dewa. Fang Han terkejut. Bencana ras dewa pernah menyapu langit, dan banyak ras sangat menakutkan. Tapi sekarang di telinga Feng Baiyu, itu adalah masalah kecil, gelombang kecil di laut, apa bencana sebenarnya? Bagaimana menakutkan? 5 peluruhan surga dan manusia. Feng Baiyu berkata, dengan dingin meludahkan 4 kata tanpa emosi sedikit pun. 5 penurunan surga dan manusia. Ketika Fang Han mendengar kata ini, dia ingin mengubah semua klasik kuno, tetapi tidak ada catatan dari 4 kata ini, jadi dia tidak tahu apa itu. Jangan tanya saya tidak tahu apa itu. Feng Baiyu berkata dengan wajah berat, saya hanya menemukan jejak dalam ingatan kuno sebelum kehancuran langit dan bumi. Azab surga dan segudang dunia. Tidak seseorang dapat melarikan diri, dan makhluk abadi tidak dapat merasa tenang. Hanya seni takdir Tao dan nafas keabadian yang dapat menyelesaikan krisis ini. 5 kegagalan surga dan manusia. 5 kegagalan surga dan manusia. Fang Han menggumamkan 4 kata ini, semakin dia bergumam, semakin menyeramkan yang dia rasakan di dalam hatinya karena bencana ini dapat menyebar ke yang abadi, dunia, apa perbedaan antara keduanya? Tidak ada yang bisa kita lakukan, aku hanya semut kecil. Tidak bisa dikatakan bahwa suatu hari semut bisa tumbuh menjadi naga. Suatu hari, rumput juga bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Feng Baiyu berkata, Fang Han, saya tidak dapat membayangkan bahwa tingkat kultivasi Anda telah meningkat begitu cepat. Hampir sebanding dengan kepala sekolah tertinggi seperti saya. Sudah beberapa tahun sejak Anda masuk hingga saat ini. Saya juga telah berlatih selama ribuan tahun. Dalam hal umur sebenarnya, saya tidak jauh lebih muda dari Anda, kata Fang Han. Dia ada di peta Huang Kuan, membalikkan waktu, dan umur sebenarnya lebih dari 3.000 tahun, hampir 4.000 tahun, meskipun tidak sebanding dengan monster tua dengan rentang hidup lebih dari 100.000 tahun, itu jelas bukan sesuatu yang bisa tumbuh dalam beberapa tahun. Di peta Huang Kuan, membalikkan waktu dan mengolah kesulitan adalah hal yang baik. Ini mengkonsolidasikan fondasi Anda. Tingkat kultivasi Anda telah meningkat dengan pesat. Dibutuhkan ribuan tahun meditasi untuk menenangkan diri. Lihat dirimu sekarang. Temperamen jauh lebih tenang, dan kepala sekolah Sekte Ascension saya membutuhkan seseorang seperti Anda. Feng Baiyu bertepuk tangan, dan kemudian berkata dengan nada tenang, apakah Anda mengendalikan Yan Suitian Taiyimen? Sebagai mata dan telinga Anda, bersiaplah untuk menerima rencana besar Tai. Cara yang baik, bahkan jika itu saya tidak memilikinya, sarana seperti Anda saat itu, mengubah tangan saya menjadi awan dan menutupi tangan saya menjadi hujan, dan tata letaknya dalam. Panglima tertinggi telah memenangkan hadiah. Masalah ini akan bocor cepat atau lambat. Saya masih mempertimbangkan apakah akan melaksanakan rencana ini atau tidak. Saya tidak ingin wanita saya disiksa. Sekarang Yan Suitian sedang berkultivasi di mata air kuning. Ajarkan Yang Maha Tinggi bahwa kamu punya rencana daripada aku, bagaimana kalau bertemu dengannya? Hati Fang Han tergerak dan tiba-tiba berkata, oh, karena itu masalahnya, aku ingin melihatnya.
Mata Feng Baiyu berbinar, dan senyum puas muncul di wajahnya Fang Han. Ada banyak tetua yang ingin melihat kemampuanmu dan Hua Tiandu, jadi saya ragu-ragu untuk menemukan keseimbangan di dalamnya. Tetapi saya tahu bahwa Hua Tian hanyalah pemborosan, makan di dalam dan di luar, berbalik pada saat kritis, dan memiliki tulang belakang di kepalanya. Dan Anda adalah yang sebenarnya pahlawan. Master Sekte tertinggi, mari kita bicara di gambar Huang Quan. Fang Han melambaikan tangannya, dan Huang Quan Tu meletakkan dasar. Feng Baiyu tidak ragu-ragu dan melangkah ke dalamnya sesuka hati, tetapi Fang Han terkejut karena dia merasa bahwa meskipun Feng Baiyu memasuki peta Huang Quan, dia tidak akan bisa menjebaknya, karena semua kekuatan reinkarnasi, saat membungkus siang Feng Baiyu, itu sebenarnya kosong, seolah-olah seluruh orang itu tidak ada. Hanya hantu. Segera setelah Anda memasuki peta Huang Quan, perjalanan waktu tiba-tiba menjadi lebih cepat. Pada saat ini, Fang Han menggunakan 1 triliun pil lagi. Membakar di kedalaman mata air kuning, berlalunya waktu adalah 1 jam di luar dan 100 tahun di dalam. Pada saat ini, Yan Suitian berlatih di dalamnya, menyempurnakan hukum ruang, kristal hukum waktu, dan vitalitas Ziwuhou, Zenwuhou dan Zanwuhou. Yang Qi murni yang tak terhitung jumlahnya, di bawah kekuatan Huang Quan Tu, berubah menjadi potongan naga yang murni, memasuki tubuh Yan Suitian, membuka tubuhnya dan semua titik akupuntur, dan berubah menjadi sumber mana, menjadikannya mana, sepanjang waktu, maju dengan pesat. Yah, itu benar-benar Yan Suitian, reinkarnasi dari Dewa Air kuno. Melihat adegan budidaya Yan Suitian, Feng Baiyu tidak bisa menahan diri untuk mengangguk diam-diam. Tiba-tiba, begitu dia menunjukkannya, cahaya hitam kecil mengembun dari ujung jarinya, yang sebenarnya adalah aura yang tidak dapat dijelaskan, sedikit mirip dengan energi keberuntungan yang dimasukkan oleh pena penguasa manusia ke dalam tubuh Fang Han. Begitu Fang Han mulai bergerak, dia akan mengambil tindakan untuk mencegahnya, tetapi kemudian dia merasakan cahaya hitam ini mirip dengan aura keberuntungan, dan dia tidak bergerak ke timur tengah. Berdengung, tubuh Yan Suitian tiba-tiba bergetar. Semua kristal hukum meleleh ke dalam tubuhnya dan menembus ke setiap inci daging dan darah. Yan Suitian membuka matanya dengan kasar dan melihat Feng Baiyu. Melihat Fang Han, suasana hatinya mereda, dia mengangguk, berbalik, dia tubuh tiba-tiba berubah menjadi aliran uap air, dan akhirnya berkumpul lagi, berubah menjadi tubuh nyata, guanya, berpusat pada dirinya sendiri, menyebar, dan kaki menyebar ke 8.000 mil sebelum berhenti. Di dalam gua, kekuatan yang kuat waktu berjalan lambat. Sebelum dia berlatih, dia berada di lapisan ketiga umur panjang dan tingkat gua, tetapi sekarang, dia telah langsung melangkah ke alam cahaya abadi. Selain mengambil banyak ramuan, yang paling penting adalah Feng Baiyu, masukannya mirip dengan misteri, vitalitas semangat penciptaan. Fang Han dapat melihat dari pengalamannya bahwa aliran udara misterius hanya digunakan untuk membantu kultivasi, dan itu tidak berbahaya sama sekali, jika tidak, dia akan mencegatnya sejak lama. Feng Baiyu, Kepala Sekolah Sekte Ascension. Yan Suitian perlahan mengumpulkan mana dan kembali ke masa kejayaannya. Dia menatap Feng Baiyu dan kemudian ke Fang Han. Kali ini, Patriark Tai Huang Tian, bersama dengan banyak tetua Taisang, membentuk formasi pengetahuan, menjebakmu di gudang palsu, dan kamu melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Ini seperti Anda Yan Suitian, yang merupakan orang paling menjanjikan dalam keluarga Tai untuk mewarisi tahta, tetapi bercampur dengan murid saya Fang Han dan menjadi pasangan. Tampaknya bahkan lebih luar biasa. Feng Baiyu tersenyum dan berkata, saya tidak tahu, apakah ada kemungkinan bagi kita untuk bekerja sama. Sekarang saya, Yu Huamen dan Tai Men, adalah musuh hidup dan mati. Di masa depan, hanya ada satu sekte yang dapat bertahan, dunia besar Xuan Huang. Anda harus pergi kemana? Fang Han, bagaimana menurutmu? Mata Yan Suitian tiba-tiba beralih ke Fang Han. Aku tidak peduli, semuanya tergantung pada pilihanmu. Aku tidak terikat oleh apapun. Aku hanya menghormati keinginan orang-orang di sekitarku. Sekte Ascension tidak bisa menahanku. Kepala Sekte Ascension juga tidak bisa menahanku. Fang Han mengangkat bahu. Dengan gerakan di pundaknya, dia memeluk Yan Suitian. Kamu dapat memilih untuk kembali dan menjadi wakil kepala pertama, atau kamu dapat memilih untuk tetap di sisiku. Semuanya terserah kamu. 695. Pernyataan Fang Han juga dari hati. Jika dia ingin berurusan dengan Tai dan membiarkan Yan Suitian menyamar, itu pasti berbahaya. Dalam hal ini, dia enggan. Saya tidak bisa membiarkan wanita saya dalam bahaya, dan Yan Suitian pasti tidak rela di hati saya, karena Tai adalah guru saya sendiri. Kebencian, tidak apa-apa.
Tetapi untuk membantu Fang Han menghadapi atau bahkan menumbangkan Tai Yi, ada hambatan besar di hatinya. Tentu saja, jika kekuatan Fang Han tirani, dia bisa langsung membunuh Tai Yi. Tidak ada yang salah dengan Yan Suitian jika itu menghancurkan Tai Yimen, dan itu tidak akan mengganggu perselisihan antara Fang Han dan Tai Yimen. Dia berjalan pergi, dan akan kembali hanya setelah kejadian itu. Sebaiknya jangan bercampur. Fang Han secara alami sangat akrab dengan psikologi Yan Suitian. Dia tidak akan pernah memaksa wanitanya untuk melakukan apapun, atau menggunakan wanitanya. Fang Han, kamu benar-benar orang kepercayaanku dan tahu pilihanku. Yan Suitian mendengar kata-kata Fang Han dan sangat berterima kasih. Feng Baiyu, kamu mendengar bahwa kamu pernah memiliki hubungan dengan orang suci Wuji Xinggong, dan kemudian gunakan dia untuk mencuri jimat negeri dongeng di kedalaman Hunyuan Wujitu di Istana Bintang Wuji, dan itu ditemukan, yang menyentuh keagungan negeri dongeng, dan kemudian negeri dongeng itu turun ke hukuman, menekannya di Wujitu, dan tidak pernah berbalik. Karena itu, Yan Suitian sengaja berhenti dan tidak melanjutkan berbicara, tetapi arti nadanya jelas, yaitu, penggunaan wanitanya oleh Feng Baiyu jauh lebih rendah daripada temperamen sejati Fang Han dalam hal kasih sayang. Ketika Feng Baiyu mendengar ini, matanya menjadi linglung seperti awan asap. Ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui, takdir menipu orang, dan keberuntungan menipu orang, dan itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan orang. Di bawah takdir-takdir, semuanya sampah, semuanya awan mengambang. Tapi Fang Han bertanggung jawab atas sekte besar sekte Ascension saya sangat lega. Masalah antara Anda diputuskan sendiri, dan urusan Feng Baiyu sendiri tidak dapat diselesaikan, apalagi dilakukan apapun untuk Anda Yan Suitian. Tapi saya ingin memberitahu Anda, orang itu Tai Huangtian tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Setiap ahli yang telah berkultivasi menjadi abadi sejati memiliki wawasan tentang rahasia surga. Orang seperti ini memiliki perhitungan yang sangat dalam, dan setiap langkah memiliki perhitungan yang sangat tepat. Tai Yimen, Anda harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan petunjuk apapun, jika tidak, Tai Huangtian akan mengatur banyak trik untuk menggunakan Anda untuk menyakiti Fang Han. Benarkah? Saya tahu ini, tetapi saya sekarang telah berkultivasi ke alam cahaya abadi, dan status saya telah meningkat pesat. Di antara wakil kepala, saya sudah menjadi nomor 1, dan Qi Rongtian sudah mati. Kepala sekolah benih klan Tai Yi, ini bukan saya. Poin ini sangat penting. Saya secara alami akan memanfaatkan poin ini, seperti ikan di air, dan Patriark Tai Huangtian telah mencapai alam abadi yang sebenarnya dan telah berkomunikasi dengan dunia abadi. Tidak ada yang tersisa. Surga air asap. Tai Huangtian telah mencapai alam keabadian sejati. Memang akan naik, tetapi saya menghitung bahwa dia berkultivasi menjadi keabadian nyata ratusan tahun yang lalu, dan seharusnya sudah naik ke alam abadi sejak lama, tetapi dia belum naik. Ini jelas merupakan jimat dari alam abadi. Feng Baiyu berkata tampaknya ada konspirasi besar di klan Tai Yi. Namun, penatua tertinggi klan Tai Yi Anda, Yan Chenyu berasal dari Su Xiui, Anda dapat mengungkapkannya, berita ini kepada Tai Huangtian. Itu wajar, tetapi saya tidak berharap bahwa Tai Yantian sebenarnya adalah orang Su Xiui. Yan Chenyu, seorang tetua Tai Sang yang sangat tua dari keluarga Tai kami, Putri Yan Yujing, Yan Jingtian telah naik 30.000 tahun yang lalu, dikabarkan bahwa dia juga anggota partai di alam abadi. Orang seperti itu memiliki masa depan yang tidak terbatas, bahkan Tai Huangtian tidak akan berani berurusan dengan Yan Chenyu dengan mudah, jika tidak, setelah terbang ke alam abadi, akan sulit untuk menjelaskan kepada Yan Yujing. Yan Suitian merenung, di jalan. Ada hubungan yang begitu dalam. Bahwa Yan Chenyu memiliki banyak latar belakang, tetapi mengapa dia mengikuti Su Xiui? Ayahnya sebenarnya adalah orang yang terbang ke langit. Pendukung ini luar biasa. Pikir Fang Han juga merenung. Apa yang terjadi antara pria dan wanita seringkali tidak dapat dipercaya. Feng Baiyu berkata dengan ketidaksetujuan tentu saja, mungkin ada rahasia besar di tubuh Su Xiui, sesuatu yang dapat dicari oleh Tai Yantian Yan Chenyu. Yan Chenyu adalah seorang wanita, saya tahu. Dia tidak akan mudah dimanipulasi. Saya telah berbicara dengannya selama 3 hari 3 malam. Wanita ini jelas tidak ada di kolam renang. Yo, Feng Baiyu sangat kuat, mengapa semua wanita berhubungan dengannya? Berbicara dengan Yan Chenyu itu selama 3 hari 3 malam. Itu berarti dia berhubungan dengan wanita ini selama 3 hari 3 malam, tetapi wanita ini bukan Qizong. Artinya, wanita ini tidak mengambil umpan. Fang Han berpikir dengan jahat kamu tidak bisa mengambil umpan bahkan jika Feng Baiyu tidak bisa mengambil umpan, maka Su Xiui pasti tidak akan mengambil umpannya. Feng Baiyu tidak tahu bahwa pada saat ini, Fang Han sedang memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, jika dia tahu, dia mungkin akan muntah darah.
Dia duduk bersila di kekosongan Huang Kuantu, melihat ke atas dan ke bawah, seolah-olah dia bertanya tentang rahasia Huang Kuantu. Fang Han merasa bahwa Feng Baiyu menembak secara acak dan mempelajari banyak rahasia Huang Kuantu. Namun, di piring reinkarnasi terdalam, rahasia yang terkandung di dalamnya tidak begitu jelas bahkan bagi Fang Han, dan sulit bagi Feng Baiyu untuk mengintip. Fang Han, kamu mendapatkan kunci Dewa Sunyi, aku ingin tahu apakah kamu bisa mengeluarkannya dan menunjukkan kepadaku kepala sekolah tertinggi. Feng Baiyu berkata tiba-tiba. Ini, kunci Dewa Liar adalah kepercayaan terbesar Fang Han, dan sekarang bahkan melampaui diagram musim semi kuning. Jika bukan karena kunci Dewa Liar, Fang Han tidak akan pernah bisa memobilisasi mata air kuning. Diagram, kuali naga api Kaisar Yan, dan spanduk pasang surut Kaisar Hitam. 3 alat Tao yang tak tertandingi, dari tangan Sage Agung Cao Tian, secara paksa merampok pangeran ketiga, membunuh mereka, dan memurnikannya ke dalam tubuh. Sekarang, semua jenis kekuatan magis pada pangeran ketiga telah dijarah oleh Fang Han. Satu-satunya dari 3.000 jalan, teknik cahaya hebat, telah diintegrasikan ke dalam tubuh oleh Fang Han, dan perlahan menyempurnakan daging dan darah. Di tubuh Fang Han, ini memiliki kemilau transparan. Teknik cahaya agung, di antara 3.000 jalan besar, juga masuk dalam peringkat 20 kekuatan magis teratas, meskipun tidak sebagus teknik Yin yang agung dan teknik 5 elemen besar. Teknik ini dapat memancarkan cahaya yang tak terukur dan melampaui alam semesta saat dipraktikkan ekstrim, bermandikan cahaya suci mereka sendiri, menjadikan diri mereka satu-satunya dewa sejati antara langit dan bumi. Selain itu, teknik cahaya yang hebat ini dibuat oleh 3 pangeran. Setelah diperoleh oleh Fang Han, setelah disempurnakan oleh kuali naga api Kaisar Yan dan dibaptis dengan teknik takdir kecil, rune dari teknik cahaya besar ini benar-benar kehilangan semua jejaknya, terintegrasi ke dalam tubuh Fang Han. Menjadi kekuatan supernatural kelahiran Fang Han sendiri. Sekarang, Fang Han memiliki total 25 jenis 3.000 jalan. Apa yang lebih kuat adalah bahwa masa materi abadi seukuran kepalan tangan juga benar-benar hilang dan bergabung ke dalam gua Fang Han. Segera, lapisan dinding kristal di gua Fang Han benar-benar menggeliat seperti daging dan darah, transparan. Daging dan darahnya menyeduh aura agung ciptaan, mengubah tubuhnya. Fang Han benar-benar berada di tahap tengah alam penciptaan, yang termasuk dalam tingkat mana yang dalam, bukan jenis tender baru yang baru saja memasuki alam penciptaan. Namun, mana Fang Han masih mendekati 1 triliun. Namun, umurnya telah meningkat lagi, mencapai tingkat mengerikan 490.000 tahun. Ya, umurnya saat ini adalah 490.000 tahun. Setelah 3.000 tahun berkultivasi di peta Huang Kuan, umurnya telah pulih ke puncaknya. Setelah dia keluar, dia menyempurnakan aliran pasang surut Kaisar Hitam, air dan api selaras satu sama lain, dan dia dipromosikan ke alam penciptaan, dan umurnya semakin meningkat, jumlah Dayan adalah 490.000 tahun. Feng Baiyu hanya melihat perubahan Fang Han dengan tenang dan tidak berbicara. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan di lubuk hatinya yang terdalam. Bagaimanapun, orang ini ada sepanjang waktu dalam keadaan yang tak terduga. Fang Han, kamu sekarang telah berkultivasi ke alam penciptaan. Kamu dapat membuka kunci Dewa Liar tingkat ketiga. Mari kita lihat apa tingkat ketiga kunci Dewa Liar itu. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Tentu saja, di Feng Baiyu. Di depan Anda, sebaiknya jangan ungkapkan rahasia paling inti, tiba-tiba Yan Suitian berkata. Ngomong-ngomong, aku tidak peduli. Sekarang aku telah mencapai alam penciptaan, aku bisa membuka lantai 3 kunci Dewa Sunyi. Pasti ada rahasia besar di sana. Tapi sekarang Feng Baiyu mengatakan itu, saya akan membiarkan dia melihatnya. Saya bahkan bisa lebih. Ambil kesempatan untuk melihat berapa banyak rahasia yang dimiliki kepala sekolah tertinggi ini. Kunci Dewa Liar telah sepenuhnya terintegrasi dengan pohon dunia. Ketika kultivasi saya mencapai tingkat tertentu, saya akan benar-benar membuka rahasia pamungkas kunci ini. Ubah senjata ini menjadi kunci yang benar-benar membuka gerbang negeri dongeng. Menurut rumor, kunci Dewa Liar adalah kunci yang bisa masuk dan keluar negeri dongeng sesuka hati. Fang Han menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah cermin muncul darinya, dan dia memegang tangan, melambai dan melemparkannya ke Feng Baiyu. Dia tidak takut dengan rampasan Feng Baiyu, yang pertama adalah gambar Huang Kuan, dan yang kedua adalah bahwa dia telah memurnikan kunci Dewa Liar, dan tidak ada yang merebutnya. Begitu pikiran Anda bergerak, kunci ini akan berkomunikasi dengan pikiran Anda sendiri, terhubung dengan kehampaan, dan tidak ada kekuatan magis yang dapat menghalanginya. Selain itu,
Dia tidak percaya bahwa Feng Baiyu akan melakukan sesuatu untuk merebut senjata ajaibnya. Cermin penyihir leluhur. Mata Feng Baiyu berkedip, dan dia mengambil cermin penyihir leluhur yang dilemparkan oleh Fang Han. Dengan perubahan ekspresi, dia mengeluarkan cermin kaisarnya sendiri dan membuat perbandingan. Cermin kaisar itu sederhana dan cerah, penuh dengan nafas cahaya kuno. Ini adalah jalan surga. Cermin penyihir leluhur, di sisi lain, berwarna abu-abu dan perunggu, seolah-olah telah ternoda oleh debu sejarah. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi itu bukan bau roh jahat, tetapi mewakili jalan kiri surga. Pintu samping kiri, rahasia ilmu sihir, cermin yang bagus, ranah kaisar, jalur kanan langit, ranah penyihir leluhur, dan jalur kiri langit. Yang satu benar dan yang lain bias, dan mereka saling melengkapi, lain, seperti siklus yin dan yang, sungai tidak ada habisnya, sayang sekali. Feng Baiyu membelai penyihir leluhur. Cermin, menghela nafas, saya tidak tahu apa yang dia hela, sepertinya minatnya di cermin penyihir leluhur ini jauh lebih besar daripada kunci Dewa Desolate. Apa? Feng Baiyu ini tertarik pada cermin penyihir leluhur. Jalan lurus langit, jalan kiri langit, dan dua cermin, apa misterinya? Cermin penyihir leluhur ada di tanganku, dan tidak ada misteri sama sekali. Di tengah adalah harta tertinggi dunia sihir yang hebat, tetapi saya telah dipahami selama 3000 tahun. Itu adalah cermin, yang berisi ruang, berisi kunci dewa liar, dan sisanya misteri, aku tidak tahu sama sekali. Mungkin Feng Baiyu ini bisa memberitahuku sesuatu misteri cermin penyihir leluhur. Fang Han tahu bahwa Zhu Wujing pasti memiliki banyak latar belakang. Tuan Sekte, kunci dewa sunyi ada di cermin penyihir leluhur. Namun, tampaknya cermin penyihir leluhur bahkan lebih misterius, dan Tuan Sekte lebih tertarik pada cermin ini. Saya tidak tahu apakah ini leluhur cermin penyihir memiliki sesuatu yang misterius. Fang Han bertanya ragu-ragu. Cermin penyihir leluhur, sungguh menakjubkan. Feng Baiyu membelai cermin dengan sayang, seolah membelai wajah kekasihnya. Sihir adalah Taoisme yang misterius dan tidak dapat diprediksi di luar 3000 jalan. Meskipun dikatakan bahwa di antara 3000 jalan, ada kutukan besar, yang sangat mirip dengan sihir, tetapi itu bukan sihir yang nyata. 3000 jalan adalah kekuatan magis tertinggi di alam semesta langit dan bumi ini, tetapi di langit dan bumi terakhir di alam semesta, sihir juga ada. Alam semesta terakhir. Fang Han terkejut. Ya, di alam semesta terakhir, kita manusia memiliki umur, dan alam semesta juga memiliki umur. Ketika umur alam semesta langit dan bumi mencapai akhir, itu akan muncul 5 penurunan langit dan manusia yang legendaris. Di saat itu, tidak peduli apa Anda seberapa dalam dan tirani teknik Tao, bahkan seseorang dari tingkat Taois di Hongmeng yang telah memahami dan memahami, masih akan menjadi tua, dan pembusukan satu dunia akan menghancurkan dunia. Kata-kata Feng Baiyu mengungkapkan tanda kiamat. Nafas itu membuat Fang Han ngeri, dan Yang Suitian juga ngeri. Feng Baiyu, jangan khawatir. Alam semesta akan dihancurkan, dan saya tidak tahu berapa triliun tahun itu. Tidak peduli berapa lama umur kita para kultivator tidak bisa hidup selama itu. Ini adalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Yang Suitian mendengus dingin dan menjadi tenang. Tidak jauh. Ketika takdir muncul, 5 penurunan surga dan manusia tidak akan jauh. Suara Feng Baiyu dingin dan kosong, seperti udara yang merembes keluar dari dunia bawah, dan AC sekecil apapun membuat rambut seseorang berantakan, gemetar. Oke, Master Sekte, cermin penyihir leluhur ini jelas bukan kualitas biasa. Bagaimana itu bisa mengerahkan kekuatan terbesarnya? Fang Han bertanya. Cermin penyihir leluhur ini memiliki kualitas biasa, kata Feng Baiyu tiba-tiba. Kenapa? Fang Han terkejut. Karena semua kekuatannya, bahkan bahan internalnya, telah rusak secara destruktif. Ruang di dalamnya ditempa oleh Immortal Panwu dengan kekuatan sihir. Immortal Panwu juga ingin memperbaiki cermin penyihir leluhur ini ketika dia mendapatkannya. Sayang sekali itu tidak berguna, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena cermin penyihir leluhur ini adalah pecahan yang tersisa dari kehancuran alam semesta terakhir. Semua jejak telah dihancurkan. Feng Baiyu berkata pelan, namun, zat dalam cermin penyihir leluhur adalah zat yang aneh. Karena dapat menahan perubahan dari 5 penurunan surga dan manusia, itu pasti bukan masalah sepele. Kamu menyimpannya, itu akan berguna di masa depan. Panwu abadi, saya telah mencoba segala cara yang mungkin, tetapi saya tidak dapat melakukan apapun untuk memperbaiki cermin penyihir leluhur. Apa yang dapat saya lakukan? Fang Han tersenyum dan berkata, perbedaan antara kultivasi saya dan Panwu abadi adalah 108.000 ribuan mil. Saat berbicara,
dia bergerak, dan cermin penyihir leluhur terbang kembali ke tangannya. Feng Baiyu tersenyum ringan dan tidak peduli, setelah Maret, Anda harus kembali ke sekte. Rencanakan tindakan bersama. Sekte Ascension kami dan hidup dan mati Anda semua terlibat. Saat berbicara, Feng Baiyu bergerak sedikit, dan tubuhnya menghilang, indera spiritual Fang Han bergerak, dan dia merasa bahwa dalam ribuan kekosongan, bayangan samar melintas, dan dia tidak dapat menangkapnya, apapun yang terjadi. Feng Baiyu benar-benar misterius dan tak tertandingi. Fang Han menghela nafas dalam hati. Fang Han, aku tidak percaya bahwa Sekte Ascension dapat lolos dari formasi pengetahuan. Aku harus segera kembali untuk melihat apa yang terjadi. Kali ini, Sekte Tai membutuhkan banyak pemikiran untuk membunuh Sekte Ascension, tetapi tidak berhasil. Ada perubahan besar, dan bahkan berkomunikasi dengan dunia abadi dan memperoleh jimat. Karena dunia abadi memberikan jimat, untuk menyatukan dunia besar Xuan Huang, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan gerbang kenaikan. Tapi aku tidak menyangka gerbang Ascension tidak dihancurkan, alam abadi itu pasti akan keterlaluan. Yan Suitian tiba-tiba berkata apa sebenarnya jimat dunia abadi, saya harus segera mengetahuinya, dan dengan basis kultivasi dan identitas saya saat ini, saya pasti akan bisa mendapatkan rahasia jimat dunia abadi, dan saya akan menjadi yang pertama memberitahu Anda ketika saatnya tiba. Juga ada cara untuk beradaptasi. Oke, saya juga ingin tahu apa kehendak dunia abadi. Tetapi Anda tidak perlu terburu-buru untuk kembali. Anda perlu berlatih sebentar untuk mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Bagaimanapun, di peta Huang Kuan, 100 tahun telah berlalu, dan hanya 1 jam telah berlalu di luar. Selain itu, saya telah mencapai tahap penciptaan, saya dapat membuka lapisan ketiga dari kunci Dewa Liar. Pasti ada banyak harta, dan saya dapat memanggil banyak boneka di perpustakaan Tianwu. Ketika saatnya tiba, saya akan memberkati Anda. Memberi Anda kendali, kekuatan Anda, itu akan ditingkatkan 100 kali. Spanduk Tide Kaisar Hitam, roh artefak itu tidak baik atau buruk. Sudah disempurnakan oleh saya dan tidak bisa lagi diberikan kepada Anda. Tanpa artefak Tao yang tak tertandingi ini, Anda harus menemukan yang lebih kuat untuk dapat berdiri. Fang Han sedikit memutar cermin penyihir leluhur, membawa Yan Suitian ke cermin, dan melihat kunci Dewa Sunyi yang besar. Kemudian, kunci Dewa Liar memancarkan lampu hijau dan menyedot Yan Suitian ke dalamnya. Kunci Dewa Desolate, lapisan pertama adalah sungai yang murni yang tak terhitung jumlahnya, yang Jingshan murni, dan vitalitas dunia peri cair. Tentu saja, energi abadi cair itu juga terus berubah menjadi gunung kristal sungai yang murni. Ketika Yan Suitian melihat adegan ini, dia tercengang dan terpana. Kolam transformasi naga yang murni klan Tai kami tidak memiliki begitu banyak pegunungan kristal yang murni dan yang Chongsui murni. Fang Han, Anda mendapatkan kunci Dewa Sunyi ini setara dengan mendapatkan penghematan puluhan ribu tahun dari sebuah sekte. Di masa depan, sebuah sekte akan didirikan. Jika Anda mencapai sebuah sekte, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang kekurangan sumber daya. Kamu terlalu sektarian, berapa banyak total cadangan pil yang murni yang kamu miliki? Ada lebih dari 300 triliun. Berapa triliun yang ada di tempatmu? Sudahkah kamu menghitung? Kata Yan Suitian. Seharusnya ada antara beberapa gigabit dan 10.000 gigabyte, jadi tidak mungkin untuk menghitung statistik. Tetapi ketika tingkat kultivasi saya sangat dalam, saya dapat mengontrol kunci para dewa liar ke tingkat yang lebih dalam, dan saya dapat secara akurat menghitung jumlah vitalitas diserap oleh kunci para dewa. Fang Han melewati lantai pertama dan mencapai lantai 2, tempat pil obat disimpan. Itu adalah pil pembunuh kehidupan Pluto. Nilai tertinggi dalam ramuan berarti bahwa tidak peduli seberapa parah kamu terluka, meminum pil ini juga dapat mengambil nyawamu dari Pluto yang legendaris. Ini adalah obat suci untuk penyembuhan. Fang Han melambai tangannya, dan cahaya hitam berkedip, seperti pil obat emas hitam, tertelan di tangannya dan jatuh ke tangan Yan Suitian. Juga, pil obat ini disebut Sikuan Butian Pil. Rumus obat dikabarkan ditinggalkan oleh Jiu Tian Xuanfei. Ramuan bermutu tinggi, jika diminum, dapat meningkatkan umur 10.000 tahun, menebus celah dalam kehidupan, dan merasa benar-benar nyaman. Anda juga meminumnya, sehingga Anda dapat berlatih di masa depan. Ini pasti akan maju dengan pesat. Ada juga pil obat ini, yang disebut pil Kaisar Naga, setelah meminumnya, itu dapat menghasilkan jejak. Saat mengunjungi lantai 2 bersama Yan Suitian, Fang Han melemparkan beberapa ramuan ke dalam pelukan Yan Suitian. Semua obat mujarab. Ada beberapa obat mujarab yang tidak terlihat dan tidak pernah terdengar. Namun, dengan bimbingan kuas Kaisar,
Fang Han mungkin telah belajar tentang berbagai kegunaan pil ini sebanyak gunung dan laut selama 3.000 tahun kultivasinya, juga tidak pelit. Begitu banyak ramuan, Fang Han, itu sia-sia. Setiap ramuan di sini, kita juga tidak bisa membuatnya dengan tungku ilahi abadi. Setelah Yan Suitian mengambil lusinan ramuan, tubuhnya bergetar. Dia adalah murid Tai Sekte, dia memiliki banyak pengetahuan, dan eliksir tidak jarang, tetapi ini adalah pertama kalinya mengambil eliksir dengan murah hati. Di antara mereka ada beberapa obat mujarab, jika diekspos, saya khawatir itu akan menarik banyak orang untuk direbut. Misalnya, pil Sikuan Butian, bahkan jika itu adalah master dari Realm King Realm, jika ada celah di kekuatan dunia, itu akan diisi dan basis kultivasi akan rajin. Itu diperlukan selama terlalu banyak hari, dan saya lebih suka mengambil alat tahu berkualitas tinggi sebagai gantinya. Tidak masalah, ada banyak pil obat yang disempurnakan oleh Yang Mulia Pan Wu, dan bahkan ada obat mujarab yang tak tertandingi. Semakin banyak pil obat yang Anda miliki, semakin cepat Anda berlatih, dan semakin stabil posisi Anda di Sekte Tai. Fang Han melambaikan tangannya, tiba-tiba sebuah pesawat ulang-alik, membawa Yan Suitian, benar-benar menerobos larangan tingkat ketiga di dalam kunci Dewa Liar. Setelah melewati lapisan dinding kristal, ia mencapai ruang yang lebih luas. Ruang di lantai 3 tidak terlalu besar, bukan lagi dunia yang luas, tetapi sebuah altar kuno dengan radius 3.000 langkah. Di altar kuno, banyak tulisan suci tertulis, dan tulisan suci itu tumpul dan kaku, seperti boneka. Saya tidak tahu tulisan apa itu. Di tengah-tengah tulisan suci di altar, saya mengunjungi beberapa tokoh dan boneka kayu besar dan kecil. Kelompok terbesar dari mereka adalah Raja Dewa Desolate yang telah bertarung dengan Fang Han untuk waktu yang lama. Ada juga beberapa boneka dewa liar yang lebih kecil. Boneka ini tampaknya terbuat dari kayu, tetapi di mata Fang Han, mereka kental dengan esensi kehidupan. Di sekitar Raja Dewa Liar ada 80 boneka. Selain itu, ada beberapa boneka binatang suci, seperti Raja Meraj. Ada juga beberapa boneka binatang ilahi yang aneh, seperti satu dengan taji tulang di sekujur tubuhnya dan wajah seperti ular. Fang Han melihatnya dan melihat bahwa itu adalah ular terpencil yang tercatat dalam kitab suci Tao kuno. Ada juga macan tutul seperti harimau dengan sayap lebar di sekujur tubuhnya. Fang Han juga tahu bahwa ini adalah Pixiu dengan kekuatan yang sangat kuat. Selain itu, ada dua binatang suci kuno lainnya, Xuan Kui dan Wumeng. Ini, meja boneka. Rune di atasnya adalah teknik boneka besar, dan boneka di atasnya adalah tanda lahir dewa liar dan binatang suci. Jika kamu mengendalikan boneka ini, kamu bisa mengendalikan Raja Dewa Liar dan binatang buas itu. Dari panggil mereka dari kehampaan. Yang tiba-tiba berkata, ya, itu adalah altar yang dibuat dengan teknik boneka yang hebat. Dengan menyempurnakan altar ini, Anda dapat mengontrol jejak jiwa dari boneka-boneka ini. Dimanapun boneka-boneka ini berada, Anda dapat memanggil tubuh dari kehampaan dan membiarkan mereka datang. Itu patuh, jika tidak, hanya dengan pikiran, Anda bisa membuat boneka-boneka ini mati. Yan Suitian juga berkata pelan, jalan 3000, seni boneka yang bagus. Saat dia berbicara, jari-jarinya akan menyentuh rune ini. Tapi dihentikan oleh Yan. Jangan sentuh rune ini, jika tidak, kamu akan menjadi boneka, dan jiwamu akan selamanya dipenjara di altar, dan kamu tidak bisa berbalik. Ya. Yan Suitian dengan cepat menahan pikirannya dan tidak berani melepaskan mana. Altar Wu Xianzun ini mengungkapkan misteri di mana-mana, jadi lebih baik tidak mencemarinya. Oke, yang paling kuat di perpustakaan seni bela diri surgawi adalah boneka dewa liar, Raja Dewa Liar, ditambah 80 dewa liar yang kuat. Ada juga binatang mitos ini, Raja Fata Morgana, Raja Pixiu, Raja Ular Liar, Raja Xuan Kui, dan Raja Wumeng. Raja, jika semua boneka ini dikendalikan oleh saya, biarkan Yan Suitian mengendalikan dan mendengarkan perintahnya, itu jauh lebih kuat daripada pita pasang surut Kaisar Hitam. Saya tubuh memiliki nafas darah asli Pan Wu, yang merupakan dewa-dewa liar. Penguasa sendok yang sebenarnya, saya ingin melihat, rune sihir boneka besar ini sangat kuat sehingga mereka harus disempurnakan sebelum mereka dapat menguasainya, boneka dewa liar dan boneka binatang suci. Hati Fang Han tergerak, dan kekuatan sihir akal ilahi menyelimuti seluruh altar. Tiba-tiba, nafas darah asli Pan Wu di tubuhnya tiba-tiba menyentuh larangan itu. Rune boneka di altar mengalir, dan rune bercampur dengan mana, dan pikiran misterius yang terkandung dalam rune itu memasuki pikirannya. Ini, tanda dari teknik wayang hebat. Pikiran Fang Han bergerak sedikit, dan dia segera tahu bahwa ini adalah metode kultivasi seni wayang hebat, kitab suci 3000 Dao. Kitab suci ini sangat dalam dan mendalam,
dan orang biasa tidak dapat memahaminya sama sekali. Yang sangat akrab dengan Qiandao, setelah sedikit berpikir dan menghitung, dia memahami esensi dari teknik wayang hebat. Terlebih lagi, teknik Grid Purdu miliknya juga memiliki beberapa kekuatan magis yang mirip dengan Grid Puppet teknik. Dua konfirmasi, sebenarnya bisa mendapatkan banyak hal. Menyadari banyak keuntungan. Oke, teknik boneka besar. Fang Han bergetar lagi, dan banyak zombie dan rune seperti boneka di altar mengalir, melompat satu persatu, memasuki tubuh Fang Han, berbalik sedikit, menelan lagi, dan secara bertahap mengembun itu menjadi bola rune yang berdetak dan menggeliat. Kelompok rune ini adalah rune boneka besar. Ternyata semua rune di altar ini adalah seni boneka yang hebat, membentuk kekuatan magis. Tampaknya Yang Mulia Abadi Panwu yang secara pribadi menyempurnakannya. Begitu master biasa bersentuhan dengan rune ini, mereka akan menjadi boneka dan diserap ke dalam altar. Namun, Fang Han memiliki darah Panwu asli di tubuhnya. Begitu dia menemukan rune ini, rune itu merasakan napas, seolah-olah mereka telah bertemu tuannya, dan mereka semua mencari perlindungan dan mendekat. Pada akhirnya, kelompok rune terus berubah, dan di telapak tangan Fang Han, itu mengembun menjadi boneka vitalitas kecil. Wajah dan fitur wajah boneka vitalitas ini tidak jelas, tetapi telapak tangan dan tubuhnya bulat dan bulat, gemuk, seperti anak kecil yang berdaging. Menurut rumor yang beredar, teknik boneka hebat ini pada dasarnya berbeda dari teknik boneka hebat. Ini adalah teknik boneka hebat, yang dapat membuat semua hal di dunia, bahkan mereka yang tidak berjiwa, berubah menjadi boneka. Sebuah gunung terpesona olehnya, teknik boneka yang hebat. Itu juga bisa menjadi boneka. Karena boneka tidak memiliki jiwanya sendiri, dan teknik Purdu Agung hanya bisa berubah menjadi jiwa, pikiran, dan keberadaan darah dan daging yang hidup. Fang Han dengan hati-hati menganalisis boneka seni boneka besar di telapak tangannya. Awalnya, jika Fang Han telah memahami rune teknik wayang hebat dan mengolahnya sendiri, itu akan membutuhkan kerja keras ribuan tahun dan puluhan ribu tahun. Dikumpulkan dan diubah menjadi boneka asli, Anda dapat mengubah semua benda menjadi boneka. Teknik wayang hebat membutuhkan seseorang untuk berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi sebelum memadatkan boneka asli. Boneka surga dan bumi, tercerahkan. Fang Han mendesak boneka asli di telapak tangannya, dan dengan sedikit gerakan, boneka asli mengeluarkan mencicit dan jeritan yang sangat tidak menyenangkan. Suara ini sangat tidak menyenangkan, sepertinya itu adalah tanduk ribuan babi sebelum mereka mati, dan sepertinya itu adalah tangisan manusia yang tak terhitung jumlahnya dalam keputusasaan dan ketika jiwa mereka jatuh. Tampaknya menyedihkan, Yan Suitian belum pernah mendengar suara yang tidak menyenangkan seperti itu. Suara semacam ini tampaknya memotong sumber jiwanya dengan pisau dan menyiksanya. Dia sepertinya akan mengamuk, melompat, berteriak histeris, dan berubah menjadi orang gila. Yan Ye berteriak lagi dan lagi, suara ini terlalu jelek. Ini terlalu jelek, tidak mungkin, Fang Han, hentikan. Fang Han juga terkejut, setelah bergerak lagi dan berteriak, boneka asli menunjuk satu jari, dan sedikit ruang segera meledak, dan kemudian mengembun menjadi boneka besar, boneka luar angkasa. Teknik wayang besar ini sebenarnya bisa mencerahkan ruang, membuat ruang menjadi wayang. Boneka luar angkasa ini tinggi dan kuat, dan seluruh tubuhnya terdiri dari semacam kristal yang menggeliat. Kristal-kristal itu adalah kekuatan luar angkasa, tetapi sekarang mereka telah menjadi sesuatu seperti darah dan daging. Mencicit, mencicit. Boneka luar angkasa ini tiba-tiba mengembun menjadi tubuh yang terbentuk, membuat suara tidak menyenangkan yang sama seperti sebelumnya, dan kemudian meninjunya, dan tiba-tiba ruang itu mengembun menjadi pusaran. Meletus. Mata Fang Han bergerak, boneka luar angkasa itu memukul ratusan ribu pukulan berturut-turut, dan kemudian dalam teriakan, tubuh tiba-tiba meledak, awan jamur yang dibentuk oleh kekuatan ruang naik, dan kekuatan penghancuran ruang tak terbatas tergagap di mana-mana, membuka. Sangat kuat, sangat kuat. Penghancuran diri boneka luar angkasa ini sebenarnya sebanding dengan penghancuran diri seorang master di gua. Fang Han, jika Anda menggunakan teknik boneka besar seperti ini, Anda akan terus menanamkan ruang dan memadatkannya menjadi ruang. Jika itu adalah boneka, itu setara dengan banyak ahli dari alam gua surgawi, menghancurkan diri sendiri satu demi satu. Situasi seperti ini tidak terkalahkan. Asap dan langit air bergetar. Memang mungkin untuk melakukan ini, tetapi itu menghabiskan terlalu banyak mana. Fang Han menggelengkan kepalanya, saya baru saja mencerahkan ruang dan memadatkannya menjadi boneka luar angkasa. Mana yang dikonsumsi setara dengan langsung membakar miliaran yang dan murni. Bahkan kunci aragami sulit untuk ditanggung. Saya juga dapat menyingkat boneka waktu, dan kekuatan penghancuran diri bahkan lebih besar.
Saya bahkan dapat mengubah planet menjadi boneka, tetapi harganya terlalu tinggi. Beberapa bahkan menghabiskan umur. Fang Han, sekarang setelah kamu mendapatkan teknik wayang hebat, cepat dan kendalikan Raja Dewa Sunyi dan binatang ilahi Wu Fang di altar. Jika kamu menaklukkan mereka, kami akan mulai merencanakan apa yang akan terjadi dalam 3 bulan. Dalam 3 ini selama sebulan, jika Anda memahami alam rahasia surga, maka Anda dapat memasuki lapisan keempat dari kunci Dewa Liar, dan saya tidak tahu harta apa yang ada di dalamnya. Yan mendesak di sampingnya. Oke, jadi jangan terlalu banyak mimpi di malam hari. Fang Han segera mengaktifkan boneka asli di telapak tangannya, dan ketika boneka asli bergerak, tatapan tajam keluar dari matanya, menerangi banyak boneka di altar. Yang pertama disinai secara alami adalah jejak jiwa dari Desolate God King. Mengaum, ho. Begitu cahaya menyinari jejak jiwa Raja Dewa Sunyi, jejak jiwa boneka meraung kesakitan. Di altar, kekosongan yang tak dapat dijelaskan sepenuhnya terbuka. Di ruang yang tak bisa dijelaskan itu, semuanya adalah cahaya kristal padat. Dalam cahaya kristal, ada muncullah Desolate God King dan bayang-bayang dari 80 boneka Desolate God lainnya. Klik. The Desolate God King, boneka Desolate God berkepala 8, sepertinya merasakan sesuatu. Mereka semua berjuang keras, tetapi boneka asli memancarkan serangkaian garis tipis, meluncur ke ruang ini, dan terhubung dengan mereka, seolah-olah untuk sepenuhnya mengendalikan mereka dan menarik mereka dari ruang itu ke kenyataan. Dan Kaisar Dewa ini melawan dengan sekuat tenaga. Kalian juga ingin menolak metode rahasia bonekaku. Raja Dewa Sunyi, jadilah bonekaku. Fang Han mendengus lagi, sejumlah besar mana, berisi mana materi abadi, mana energi penciptaan, mengalir ke dalam boneka aslinya. Garis tipis boneka itu tampaknya menjadi lebih tebal, dan kekuatan kontrolnya bahkan lebih kuat. Tapi, saat ini, tiba-tiba, cahaya kapak hitam berkedip dari cahaya kristal yang tak terbatas, dan hanya dengan satu tebasan, banyak garis boneka langsung terputus. Tidak bagus. Fang Han merasakan bahaya di hatinya, dan jari-jarinya bergetar dengan cepat. Teknik perlindungan tubuh yang hebat telah diaktifkan, dan ada rune api, rune air, dan huang kuantu semua melawan di depannya. Teknik perlindungan tubuh hebat, kuali naga api Kaisar Yan, spanduk pasang surut Kaisar Hitam, dan diagram musim semi kuning semuanya ditampilkan untuk memblokir cahaya kapak hitam legam. Pada saat yang sama, Fang Han bahkan merasa bahwa kunci pohon dunia dan Dewa Liar bergetar, seolah-olah itu adalah getaran dari takdir. Lampu kapak macam apa ini? Pohon dunia dan kunci Dewa Liar semuanya memiliki ketakutan naluriah, kecuali kapak legendaris leluhur para dewa yang menebang pohon itu, dunia. Fang Hansin dalam sekejap mata, semua jenis tebakan muncul. Namun, cahaya kapak hitam legam melintas, tetapi tidak bergegas ke arahnya, hanya berputar sedikit, memotong garis boneka, dan kemudian menyusut kembali. Namun, ketika menarik kembali, ada kejutan tiba-tiba, dan badai yang kuat muncul di ruang lapisan ketiga dari kunci Dewa Liar. Bang bang bang. Dalam badai yang hebat ini, jejak jiwa Desolate God King, dan sisa 80 jejak Desolate Deity semuanya meledak dan meledak menjadi bubuk yang menghilang di udara. Pada saat ini, semuanya hancur, menunjukkan betapa ganasnya cahaya kapak itu. Ruang menghilang sekaligus. Fang Han melangkah maju dengan cepat dan merasa bahwa boneka asli di tangannya telah kehilangan kontak dengan Raja Dewa Liar. Tidak ada kejutan di wajahnya, matanya dalam dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Apa yang terjadi barusan? Lampu kapak itu, Yan Suitian dan Yan berkata dengan kaget. Aku juga tidak tahu. Fang Han menggelengkan kepalanya, namun, cahaya kapak itu membuat kunci Dewa Liar dan pohon dunia bergetar. Jika tebakanku benar, seharusnya dia yang memotong dunia. Pohon, kapak besar ras dewa telah muncul kembali, artefak legendaris keberuntungan yang melampaui artefak abadi. Seharusnya tidak mungkin. Yan Zhan berkata dengan tegas jika itu benar-benar artefak keberuntungan yang legendaris, maka kita semua akan mati, dan di bawah satu tekanan, bahkan seluruh dunia besar Xuan Huang akan runtuh. Yang mulia abadi, semua jenis master kuno, harus mati sepenuhnya, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tingkat kultivasi Tianjun tidak dapat melarikan diri. Artefak ciptaan begitu kuat. Fang Han terkejut. Kamu tidak tahu seberapa kuat artefak keberuntungan itu. Kaisar Besar Huangquan meninggal di bawah artefak keberuntungan Raja Keberuntungan Abadi, dan itu masih merupakan artefak keberuntungan yang tidak lengkap. Jika tidak, makhluk abadi biasa di dunia peri tidak dapat melakukannya, apapun untuk Kaisar Agung Huangquan, bahkan jika dia adalah abadi emas, leluhur abadi juga tidak mungkin. Orang dapat membayangkan betapa menakutkannya artefak keberuntungan itu.
Yan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kaisar Huangquan, aku tidak tahu berapa banyak petualangan yang dia miliki, dan dia telah diajari langsung oleh Taois Samsara. Ada beberapa di dunia. Orang-orang berpikir bahwa Kaisar Huangquan adalah tingkat keabadian ke-10 dan budidaya keabadian sejati. Sebenarnya, itu jauh melebihi yang abadi. Saya juga tahu sedikit tentang penciptaan artefak ilahi. Seperti artefak peritai saya, tungku ilahi abadi sangat kuat. Namun, di depan penciptaan artefak ilahi, itu masih rentan. Yan Suitian berkata, tapi saya punya sebuah pertanyaan. Kultivasi manusia, mengapa mungkin untuk berkultivasi dengan sangat kuat? Dapat dikultivasikan menjadi legenda, budidaya Tianjun. Tianjun juga merupakan legenda di dunia peri. Apakah mereka tidak perlu naik? Fu Zhao mendarat. Biarkan dia terbang. Ada serangkaian metode rahasia secara alami. Faktanya, di antara surga dan dunia, ada misteri yang tak terbatas, seperti Taois Hongmeng, Raja dan Buddha kebebasan di dunia, dan tidak semuanya tercerahkan dan diciptakan di dunia fana, dan mereka cukup untuk menekan semua master di dunia abadi. Karakter harus pergi ke dunia abadi untuk berkultivasi agar dapat dipromosikan. Ada terlalu banyak rahasia di surga dan dunia, bahkan di dunia abadi, dunia, tidak mungkin untuk mengendalikan segalanya, jika tidak, itu tidak akan begitu kacau. Yang baru-baru ini di Huangquan Tuzi di tengah, latihan berkembang pesat, dan tampaknya ingatan zaman kuno telah sepenuhnya terbangun. Siapa Taois Samsara yang baru saja Anda sebutkan? Kata Fang Han. Tao reinkarnasi adalah saudara junior dari Taois Hongmeng. Yan Dao, tapi saya tidak tahu, karena ketika Kaisar Huangquan membentuk saya, Taois reinkarnasi telah mewariskan keterampilan dan kekuatan gaibnya kepadanya. Saya baru saja belajar dari Kaisar Huangquan. Mewarisi beberapa ingatan yang terpisah-pisah, jika tidak, Kaisar Huangquan tidak akan berkultivasi ke tingkat kultivasi ini. Tianjun, apa itu Tianjun? Di matanya, Kaisar seperti semut. Lalu mengapa Kaisar Huangquan tidak menghancurkan Tai? Kata Fang Han. Itu karena dunia peri. Yan berkata kekuatan dunia peri. Awalnya, Kaisar Huangquan tidak ingin memasuki dunia peri, tetapi di dunia peri, kekuatan misterius selalu memprovokasi dia. Sepertinya segala sesuatu di dunia besar Suan Huang kemungkinan akan diperiksa oleh dunia peri. Fang Han tiba-tiba merasakan tatapan, saya tidak tahu, apakah dunia peri memperhatikan saya sekarang. Menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Ini sangat besar. Ini adalah kunci dewa liar. Ini tidak boleh, kultivasimu terlalu rendah. Setidaknya kamu harus mencapai peri virtual. Pada saat itu, kekuatan mencapai puncaknya, merasakan dunia peri, dan memiliki kemampuan untuk awalnya merobek penghalang peri. Dunia. Yan menggelengkan kepalanya, dunia peri juga seharusnya tidak sekuat yang Anda pikirkan. Ini benar-benar memantau langit dan dunia. Jika tidak, para dewa, naga, Buddha, dan banyak sekte lainnya, 3.000 besar dunia, lebih kuat dari Anda, dan saya tidak tahu berapa banyak jenius yang memiliki petualangan, di mana Anda dapat memantau mereka satu persatu. Ngomong-ngomong, Fang Han, saya pikir Anda telah menghitung untuk waktu yang lama, di mana itu misterius. Cahaya kapak berasal. Saya memiliki jawaban yang samar untuk masalah ini di hati saya, tetapi belum ada bukti, dan saya tidak bisa mengatakannya untuk mencegah pihak lain merasakannya. Fang Han melambaikan tangannya, hal-hal ini, ada juga banyak rahasia, prioritas utama, ya tingkatkan kultivasi Anda. Sayangnya, 90-81 dewa terpencil ini tidak dapat dipanggil, jika tidak, Raja Dewa yang sunyi setara dengan penguasa alam Raja Kerajaan. Binatang buas ada di sini. Meraj Raja, Raja Pixiu, Raja Ular Liar, Raja Suan Kui, Raja Wumeng, keluar. Dia memobilisasi boneka asli di tangannya lagi, dan menembaknya ke arah hantu binatang suci 5 sisi di altar. Hoho, hoho. Suara keras ditransmisikan dari kehampaan, dan kehampaan pasang surut di altar muncul lagi kali ini. Di kehampaan itu, bayang-bayang 5 binatang buas berjuang. Mendengus. Fang Leng mendengus kekuatan 5 binatang suci ini mirip dengan Kunpeng dan Taoti. Meskipun mereka kuat, mereka bukan masalah besar di depanku sekarang. Mereka telah disempurnakan oleh teknik wayang hebat, dan jiwa mereka tercetak di altar. Apakah mungkin untuk melarikan diri? Mungkinkah ada kapak besar di tingkat artefak meramal untuk membantu? Di tengah dengungan dingin ini, Fang Han meraih dengan kedua tangan, pasangan asli bergetar, dan tubuh 5 binatang besar benar-benar diseret keluar dari kekosongan pasang surut, membuat raungan besar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekosongan pasang surut itu jelas merupakan gelombang waktu dan ruang di luar gudang Tianwu. Ya, setelah kekacauan di gudang Tianwu, binatang suci balai kota ini juga kehabisan.
Yan memandang Fang Han mendekat dan mengangguk diam-diam. Melihat bahwa 5 binatang ilahi akan ditahan oleh Fang Han dari kekosongan pasang surut, mereka akan digunakan sebagai boneka lagi. Pada saat ini, monster mengaum. Menjijikkan, tegak, luas dan agung, tampaknya raja yang memimpin binatang ilahi. Setelah itu, cakar hewan yang murni dan seperti batu giok ditangkap dari perjalanan waktu dan ruang, dan cakar binatang juga memiliki energi peri murni, tanpa jejak keputusasaan. Tetapi fluktuasi kekuatan membuat ruang dan waktu di altar bergetar, dan dunia kuno lahir. Dunia kuno ini dipenuhi dengan semacam aura primitif. Sepertinya akan kembali ke era ketika manusia tidak dilahirkan ratusan juta tahun yang lalu. Hutan primitif di dalamnya semuanya dipenuhi dengan beberapa binatang purba dan kuat, kera raksasa. Nafas peradaban prasejarah, biadab, dan tidak beradab berlalu darinya. Itu datang untuk menghentikanku mengumpulkan boneka lagi. Fang Han terkejut dan marah. Dia terganggu oleh seseorang yang baru saja menyerang Raja Dewa Liar, tetapi kali ini ahli lain datang untuk mengganggunya. Dia benar-benar marah. Dengan gerakan telapak tangannya, semburan racun menyembur keluar dari telapak tangannya. Teknik racun hebat benar-benar ditampilkan. Teknik racun hebat ini berbeda dari 3000 tahun yang lalu. Selama 3000 tahun Fang Han berada di peta Huang Quan, dia juga menggunakan jimat Raja Kebebasan di dunia untuk berlatih kembali teknik racun besar di bawah bimbingan Human Emperor Bruce. Teknik racun hebat sekarang telah dipraktekkan ke titik di mana ia hanya memiliki warna yang samar. Pada pandangan pertama, teknik racun besar yang dipancarkan oleh Fang Han tidak memiliki asap hitam atau bau busuk. Hanya ada asap samar yang berada di antara transparan dan tembus cahaya, dan sepertinya tidak memiliki aura beracun, apalagi dominasi racun legendaris. Namun, saat asap biru samar ini menyebar, dunia hutan perawan kuno yang muncul tiba-tiba mulai runtuh, semuanya berubah menjadi abu, dan apapun yang bersentuhan dengan teknik racun besar mulai larut, berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan transparan, bubuk kristal, hutan itu, binatang buas besar di hutan purba, binatang suci, binatang buas, menua dalam keadaan yang tidak terlihat dengan mata terbuka, dan seluruh dunia mulai menua. Teknik racun hebat telah dikultivasikan ke titik di mana itu tidak terlihat dan tidak terlihat. Suara kuno ditransmisikan dari kedalaman gelombang waktu dan ruang, dan kemudian cakar abadi seperti kristal giok putih yang besar menyusut kembali. Ledakan. Bentuk 5 binatang ilahi ditangkap oleh Fang Han dari gelombang ruang dan waktu, dan mereka jatuh di altar satu persatu, dan mereka bergabung dengan jejak jiwa. 5 binatang suci awalnya adalah boneka yang menjaga beberapa aula di gudang Tianwu, tetapi sekarang mereka dipanggil oleh teknik wayang hebat, mereka secara alami tak tertahankan, dan mereka semua jatuh ke dalam perangkap. 5 Divine Beast, cepatlah berubah. Fang Han meraih tangannya yang besar dan menekan hampir 1 triliun mana. Dengan bantuan Great Puppet Teknik, dia menekan 5 Divine Beast yang berjuang di udara sampai ke titik di mana mereka tidak bisa melakukannya, bergerak. Raja Meraj itu seperti katak dan cangkang kerang, dan dia terus menghembuskan Fata Morgana, tetapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Han, selama kamu melepaskan kami dan membantu kami mengangkat teknik wayang hebat, kami akan dengan setia mematuhi perintahmu dan melayanimu dengan saksama. Seekor binatang suci seperti kera api membuat tangisan tajam. Binatang suci ini adalah Wumeng kuno. Di mana hal yang begitu murah, kamu melepaskan teknik boneka hebatmu, kamu galak dan tidak dapat dijinakkan. Fang Han tertawa dan memainkan banyak trik segel. Teknik segel hebat dilemparkan dari tangannya, teknik penyegelan disegel 5 binatang suci, dan kemudian menabrak Gua Yan Suitian. Boom, langit Gua Yan Suitian, kekuatannya meroket, dan napas yang tak terhitung jumlahnya membentuk 5 pusaran, memberinya kekuatan sepanjang waktu. Aku sekarang mengajarimu teknik boneka yang hebat. Kamu dapat menggunakan teknik boneka ini untuk mengendalikan 5 binatang suci, mengintegrasikan 5 binatang suci ini ke dalam guamu sendiri, dan membesarkan mereka, dan akan menjadi binatang sucimu untuk menekan Dongtian. Kekuatan Anda saat ini sudah cukup untuk bersaing dengan para master alam penciptaan, dan Anda bahkan dapat mundur dari para master alam surgawi. Namun, Anda masih perlu berkultivasi dan berkonsolidasi secara menyeluruh di Dongtian. Kultivasi. Saya akan membantu Anda untuk benar-benar mengintegrasikan kelima ini, binatang suci, ke dalam guamu. Fang Han menamparkan tubuh Yan Suitian dengan telapak tangan. Fang Han menamparkan tubuh Yan Suitian, api aslinya sendiri, air asli, berguling dan berserakan, berputar ke sungai, dan mengalir ke guanya. Yan Suitian berkultivasi ke alam cahaya abadi dengan bantuan cahaya gelap Feng Baiyu. Namun, fondasi kenaikan seperti itu sangat tidak stabil. Sebelum Fang Han, fondasinya tidak stabil,
Tetapi selama 3000 tahun meditasi, semua fondasi yang tidak stabil diisi ulang. Sekarang dia setara dengan seorang biksu yang telah berlatih selama bertahun-tahun, orang aneh tua. Pikiran lembut, manik-manik kebijaksanaan ada di tangan, dan semua kekuatan gaib sangat stabil. Suitian, fondasimu sangat tidak stabil sekarang, dan gua itu mudah dirusak oleh orang lain. Aku sekarang menunjukkan kekuatan air dan api, menggunakan kuali naga api kaisar api, bendera tide kaisar hitam, dan 5 besar teknik elemen untuk mengkonsolidasikan langit gua untuk Anda. Langit gua Anda, ada 5 binatang suci untuk ditekan, dan itu benar-benar tak tertandingi saat digunakan. Seorang master yang telah berkultivasi menjadi Dongtian, tingkat ketiga dari alam rahasia umur panjang, harus menemukan beberapa senjata ajaib untuk menekan dan menstabilkan Dongtian. Beberapa master bahkan membangkitkan iblis di gua mereka sendiri, membentuk formasi besar, dan membuat sedikit gerakan dengan orang-orang, dan gua-gua itu diselimuti, dan orang-orang dapat ditekan. Dongtian adalah prototipe dunia, dan itu adalah dunia biksu itu sendiri. Setelah biksu menjadi Dongtian, kebanyakan dari mereka mengintegrasikan senjata sihir dan kekuatan magis mereka ke dalamnya, memperkuat gua, dan memadatkan semuanya. Digunakan untuk melindungi tubuh dari musuh yang kuat. Sekarang Fang Han membantu Yan Suitian untuk menstabilkan gua. Dengan penindasan binatang mitos 5 pihak, langit gua Yan Suitian berisi semua kekuatan gaib, dan bahkan berbagai kemampuan dari binatang mitos 5 pihak. Misalnya, Raja Meraj pandai menciptakan Fata Morgana dan ilusi. Jika Yan Suitian bertarung melawan orang lain, jika Anda bergerak sedikit, gua akan diselimuti, dan ilusi tanpa akhir akan muncul. Adapun Raja Pixiu lainnya, Raja Ular Liar, Raja Suan Kui, dan Raja Wumeng, mereka semua memiliki kemampuan masing-masing. Kekuatan Raja Pixiu adalah dia pandai memanipulasi logam, yang sangat membantu untuk kekuatan supranatural sistem logam, dan dapat memadatkan semua jenis pedang dan hutan tombak. Ular liar dikenal karena kekuatannya, Suan Kui seperti hantu, membunuh orang tanpa terlihat, dan Wumeng adalah binatang mitos yang dikenal karena kecepatannya di zaman kuno, dan tidak dapat dibandingkan tanpa burung dapeng. 5 elemen diregangkan, binatang suci ditekan, gua itu stabil, dan dunia mulai terbentuk. Ketika Fang Han membantu Yan Suitian menstabilkan gua, dia tidak ragu untuk menggunakan vitalitas 5 elemennya sendiri, gelombang 5 elemen, dan bahkan rune Onmyoji Agung, ke dalam gua Yan Suitian. Langit gua Yan Suitian telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan dinding kristal naik dari tanah. Di antara dinding kristal itu, ada 5 elemen kecemerlangan. 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. 5 binatang suci berkeliaran di antara dinding kristal. Kekuatan yin dan yang hitam dan putih juga melilit dinding kristal itu. Teknik 5 elemen besar dan teknik yin yang agung semuanya adalah kekuatan supernatural yang masuk dalam 10 besar dari 3000 dao besar. Setelah berkultivasi, mereka memiliki efek yang tak tertandingi pada kohesi guanya sendiri. Jika mereka juga berada di ranah alam, yang satu telah berlatih 5 elemen besar dan yang lainnya belum, maka dunia mereka akan saling bertabrakan, dan mereka yang belum berlatih 5 elemen besar akan langsung dihempaskan ke dunia. Teknik 5 elemen besar Yan Suitian sangat dangkal, dan Fang Han telah berlatih sejak awal Taoisme, dan fondasinya dapat dikatakan kokoh. Dengan bantuan 5 elemen harta ajaib dan tanah 5 elemen, dia telah berkultivasi sangat dalam. Sekarang dia telah memasuki ki 5 elemen, teknik 5 elemen besar Yan Suitian secara bertahap mulai bertambah. Kekuatan langit dan bumi, kemuliaan matahari dan bulan. Fang Han tiba-tiba meraih tangannya, dan yang terbaik dari beberapa ramuan yang diperoleh Yan Suitian tiba-tiba meledak dan memasuki tubuh 5 binatang suci. Pada saat yang sama, Fang Han bahkan memisahkan beberapa undang-undang penciptaan dan memasuki vitalitas beberapa binatang ilahi bersisi 5. Di antara mereka, Raja Meraj tiba-tiba meledak, berubah menjadi fragmen menggeliat yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dipasang kembali, benar-benar melangkah ke lapisan kelima keabadian, alam ciptaan. Hari ini, Raja Meraj, yang awalnya berada di perpustakaan Tianwu, telah berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi, yang tak terduga. Dibandingkan dengan Kunpeng, Taoti sedikit lebih kuat, tetapi sayangnya, dia sudah lama tidak bisa mencapai ranah penciptaan. Tapi sekarang, setelah kewalahan oleh Fang Han, dia memasuki ramuan, dan bahkan memasuki jejak hukum penciptaan, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia mencapai tingkat keabadian kelima. Dalam sekejap, di gua Yan Suitian, ada juga aura penciptaan. 4 binatang ilahi yang tersisa, meskipun mereka tidak menembus alam penciptaan, telah membuat kemajuan besar dan telah naik ke puncak alam cahaya abadi. Baiklah, itu telah berjalan selama ribuan tahun di peta Huangquan. 10 jam telah berlalu di luar,
dan tidak ada satu hari pun. Fang Han menarik telapak tangannya dan menenangkan Qi. Saya melihat bahwa di Gua Yan Suitian, ada gelombang ciptaan yang menyebar kemana-mana, dalam dan tidak terduga, dan Yan Suitian sendiri, dalam 1000 tahun terakhir, terus berlatih keras dan berani. Rajin, berpikiran tunggal, tanpa rasa sedikit pun, lorong waktu. Setelah ribuan tahun berkultivasi, temperamennya juga telah mengalami perubahan mendasar. Tidak hanya dia telah berlatih semua 5 elemen besar Fang Han, tetapi dia juga telah berlatih teknik Grid Yin Yang. Dia berkultivasi satu sama lain, memahami misteri kultivasi, aliran pasang surut kaisar hitam, kembali ke rekan praktisi air dan api, dan memahami kuali naga api. Dan dalam 1000 tahun terakhir, dia telah mengambil semua jenis ramuan obat, memperbaiki kotoran di tubuhnya, melonjak mana, dan sangat meningkatkan umurnya. Itu telah mencapai tingkat yang menakutkan, hanya setengah langkah dari lapisan kelima umur panjang, tingkat penciptaan, dan dapat melangkah ke dalamnya kapan saja. Dia telah sepenuhnya menstabilkan kultivasi alam cahaya abadi, dan hukum waktu sempurna. Dan di guanya, 4 binatang wumeng, Suan Kui, ular liar, dan Pixiu juga telah mencapai puncaknya, di bawah pemberian banyak ramuan, vitalitas yang murni yang cukup, bahkan seekor babi, dalam milenium budidaya pertapa, dapat menjadi raksasa. Roh Dewa Air, mengembun ke segala arah, perkasa, berjalan melalui kehampaan. Wow, tubuh Yan Suitian bergerak, dan tiba-tiba bergegas keluar dari mata air kuning, berubah menjadi sungai sepanjang 100.000 mil, terus berubah di udara, tak terbatas, dan langsung turun di sebuah planet kecil. Aliran air itu hancur dan menghilang menjadi apa-apa. Oke, sangat bagus. Sekarang mana Anda? Bahkan jika Anda bertemu seorang master di alam kerajaan, Anda dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan binatang represif di gua Anda, Raja Fata Morgana, telah dipromosikan ke alam ciptaan, dan binatang ilahi lainnya. Saya juga telah menetapkan hukum penciptaan di tubuh mereka. Selama Anda kembali ke Taimen, gunakan senjata peri, tungku ilahi abadi, dan berlatih lagi, Dewa 5 sisi binatang buas dan dirimu sendiri dapat melangkah ke alam penciptaan. Fang Han melihat kultivasi Yan Suitian dan berkata dengan gembira. Dalam 1000 tahun latihan saya, berapa banyak ramuan dan berapa banyak vitalitas yang telah saya buang. Sungai 100.000 mil sekali lagi dikumpulkan dan diubah menjadi bentuk Yan Suitian. Anda langsung membuang 1 triliun pil untuk dibakar, dan dengan triliun pil, Anda dapat membeli alat Tao yang tak terhitung jumlahnya, bahkan alat Tao tingkat tinggi. Di Sekte Tai, seluruh sekte, akumulasi puluhan ribu tahun, hanya beberapa ratus triliun pil obat. Bahkan jika terlalu berantakan, jika Anda ingin menggunakan 1 triliun pil, Anda harus mengadakan pertemuan para tetua untuk menunjukkan tujuannya. Jika tidak, jika Anda menggunakan obat dalam jumlah besar tanpa izin, Anda pasti akan dihukum oleh banyak orang, sesepuh. Menginstruksikan Yang Maha Tinggi, dia tidak diperbolehkan menggunakan 1 triliun pil obat tanpa izin. Alam kultivasi tidak dapat diukur dengan pil obat. Demi Anda, apalagi 1 triliun, bahkan 100 triliun sangat berharga. Fang Han tersenyum, kata-katanya bijaksana. Oke, aku harus buru-buru kembali ke Taimen. Sudah beberapa hari, dan skandal tentang harta yang diperoleh oleh perpustakaan Tianwu pasti telah menyebar ke seluruh dunia Suan Huang. Kamu harus berhati-hati, aku khawatir banyak orang akan melakukannya, cemburu. Menatapmu, Ren Huangbi tidak ada di sisimu sekarang. Terlebih lagi, kamu telah menyinggung orang-orang dari Kekaisaran Cahaya Suci. Yan Suitian memperingatkan. Tidak apa-apa. Fang Han melambaikan tangannya. Sebenarnya, saya memiliki pendukung besar, dan itu adalah Feng Baiyu. Anda dapat melihat bahwa kali ini dia dapat mundur dengan aman dalam pencekikan Taimen, yang menunjukkan minatnya, dan dia cermin kaisar memadatkan roh artefak yang kuat. Aku sudah menduga bahwa roh artefak itu adalah Raja Dewa Sunyi. Ketika aku menyerahkan Raja Dewa Sunyi dengan teknik boneka hebatku, cahaya kapak itu ditampilkan olehnya. Bagaimana ini mungkin? Yan Suitian terkejut, mulutnya terbuka lebar, dan dia akhirnya mengucapkan beberapa patah kata. Feng Baiyu itu bukan dari Protoss. Feng Baiyu bukan dari ras dewa, tidak ada jejak aura ras dewa di tubuhnya. Jika tidak, pohon duniaku akan terguncang. Juga, dapat dilihat bahwa pena kaisar manusia hanya berbicara tentang Feng Baiyu, dan identitasnya misterius. Tapi itu bukan Protoss, dan malapetaka Protoss, orang ini dapat mengerahkan banyak kekuatan. Fang Han berkata pelan. Oke, aku pergi dulu. Kembali di gerbang Ascension, banyak orang melihat bahwa aku telah berkultivasi ke keadaan seperti itu dan kekuatanku telah tumbuh begitu banyak. Aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan aku miliki. Aku sangat menantikannya.
Meskipun dia dan Fang Han telah berada di musim semi kuning selama 1000 tahun, dia masih merasa waktunya singkat. Dengan enggan, Yan Suitian tiba-tiba naik ke langit, berubah menjadi cahaya air, dan menghilang ke langit berbintang. Fang Han melihat sosok Yan Suitian yang menghilang, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas panjang, dan indera spiritualnya memasuki 8 pagoda yang mengambang di peta Huang Kuan. Pada saat ini, banyak karakter dalam 8 Buddha juga terus berkultivasi, dan seluruh pagoda menjadi semakin luas dan megah. Penuh kekuatan, bayangan berbentuk naga bergerak bolak-balik dalam kehampaan. Setiap orang bekerja sama untuk berkorban dan berlatih, dan itu akan menjadi harta karun selama 33 hari. Setelah Fang Han memperoleh harta karun 33 hari, dia tahu bahwa senjata ajaib ini sangat kuat. Itu adalah harta karun seorang tokoh legendaris di dunia peri yang menciptakan yang abadi, jadi dia mengumpulkan bahan di mana-mana dan menyempurnakannya di mana-mana. Sekarang dia memiliki aura penciptaan. Dia juga mempelajari alkimia harta karun besar di antara fragmen artefak keberuntungan. Di tubuh Kunpeng juga ada teknik pemurnian harta karun yang hebat. Setelah diserap olehnya, dia tidak menyimpannya di tubuhnya, tetapi menggantungnya di Buddha 8 bagian. Rune dari teknik Great Treasure Refinement berputar di udara, terus-menerus menumpahkan kecemerlangan. Di antara kecemerlangan itu, penjahat muncul satu demi satu, terus-menerus mengubah bentuk senjata ajaib dan menahannya. 700.